Bab 111 Naga tersembunyi di jurang. Bos Iron Sword, bos. Ketika beberapa pemain dari Martial Union melihat bahwa Iron Sword Lion mudah dirawat, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua secara pribadi telah menyaksikan kekuatan besar Iron Sword Lion sebelumnya, mampu membunuh pemain seolah-olah dia hanya memotong sayuran. Sekarang, bagaimanapun, bahwa Iron Sword Lion sebenarnya telah dibunuh oleh Si Feng hanya dalam beberapa langkah, itu benar-benar pemandangan yang tidak dapat dipahami. Eselon atas dari berbagai geng yang melihat dari jauh sama-sama terikat lidah dari adegan ini. Hanya hati menusuk yang menyadari kekuatan Si Feng. Saat Iron Sword Lion memprovokasi Si Feng, Stabbing Heart tahu bahwa persatuan bela diri di kota Daun Merah sudah selesai. Namun, yang lain tidak tahu fakta ini. Terlepas dari apa yang dikatakan orang, Iron Sword Lion telah menciptakan banyak ketenaran untuk dirinya sendiri di kota Daun Merah. Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang Iron Sword Lion disergap oleh Si Feng, meninggal karena kecelakaan. Namun, jika itu pertarungan langsung, Iron Sword Lion pasti akan menjadi pemenangnya. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, dalam pertukaran langsung, Iron Sword Lion dengan mudah dikalahkan hanya dalam beberapa langkah. Seperti yang diharapkan, rumor tidak bisa dipercaya. Melihat kecepatan dan ketepatan di mana Si Feng menggambar pedangnya, menciptakan 4 gambar pedang hanya dengan 2 pedang, bahkan yang ada di berbagai eselon atas guild tidak akan bisa menghalangi semua serangan itu. Selain kekuatan serangan Si Feng yang terlalu tinggi, Iron Sword Lion jelas bukan lawannya. Si Feng bukan pendekar pedang biasa. Tidak heran mengapa Dewi Salju akan bertahan dan membelanya. Aku awalnya berpikir bahwa Iron Sword Lion akan menjadi kompetisi besar bagi kami. Sekarang setelah gue memandangnya, ia hanyalah seorang pemula dari game realitas virtual kecil lainnya. Gue tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang bodoh yang mati otak, menggigit siapapun yang dia temui. Hehe, Martial Union selesai kali ini. Pertama, dia pergi dan memprovokasi ahli tingkat atas. Sekarang, dia bahkan secara buta mendeklarasikan perang melawan Dewi Salju. Apakah dia pikir berbaur dengan domain dewa begitu mudah? Itu akan cukup jika dia menjadi orang bodoh dalam kenyataan. Sekarang, dia bahkan menunjukkannya di domain dewa. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang datang dari game kecil. Orang yang datang dari game kecil. Dia benar-benar tidak mengetahui luasnya surga dan bumi. Martial Union pasti harus menghapus nama mereka dari kota Daun Merah sekarang. Ada banyak lokakarya dan perserikatan yang memasuki domain dewa setiap hari. Demikian pula, ada juga banyak lokakarya dan persekutuan yang lenyap dari domain Tuhan setiap hari. Ini adalah kejadian umum dalam domain dewa. Setelah Iron Sword Lion meninggal, tidak ada lagi yang bisa memerintah para pemain dari Martial Union. Sangat cepat, kekacauan terjadi di antara para pemain dari Martial Union, dan mereka semua mulai melarikan diri dengan gila-gilaan untuk hidup mereka. Si Feng secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memberikan pukulan besar bagi Martial Union. Segera setelah mengambil barang rampasan yang dijatuhkan oleh Iron Sword Lion, Si Feng mengaktifkan Windwalk dan memburu para pemain yang tersisa. Mengabaikan nomor 3 level 3, Si Feng secara khusus mengejar para pemain elit dari Martial Union. Dengan setiap pembunuhan para pemain ini, Si Feng akan bisa mendapatkan sepotong peralatan perunggu, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Martial Union. Mengalir darah, kita bertemu lagi. Si Feng memblokir jalan keluar dari beberapa elit Martial Union, menemukan seseorang yang dia kenal di antara mereka. Itu adalah Darah Hanyut, orang yang telah melecehkan Valet Cloud, dan kemudian pergi mencari masalah dengan Si Feng. Darah yang melayang terkejut hingga melompat. Dia gemetar ketika dia menunjuk jari ke Si Feng, dengan malu-malu berkata, "Lu Feng, lu bajingan yang tak tahu malu. Lu ahli macam apa, menggertak 4 orang dengan satu." Tanpa berbicara lebih jauh, Si Feng melangkah maju, memotong kedua bilahnya. 8 gambar pedang muncul, segera bertujuan untuk kehidupan 4 pemain. Prajurit perisai di antara keempat dinding perisai yang segera diaktifkan, bersiap untuk menerima serangan Si Feng. Sementara itu, Darah Hanyut menggunakan chop di Si Feng, sementara berserker lain menggunakan cas, dan Cursemancer menggunakan Dark Arrow. Si Feng memperhatikan bahwa kerjasama antara keempat sangat baik. Itu tidak akan bermanfaat baginya jika dia menerima serangan mereka dengan paksa. Memutuskan demikian, Si Feng menggunakan Phantom Kill,
doppelgangernya memblokir serangan di depannya. Si Feng kemudian buru-buru membalik tubuhnya, kakinya melakukan gerakan kaki ilusi saat mereka meninggalkan afterimages. Sementara itu, doppelganger si Feng terus menangkis serangan 4 pemain, menerima beberapa kerusakan dalam proses juga. Namun, setelah si Feng sendiri bergerak ke satu sisi, dia tiba-tiba melambaikan Abyssal Blade. 3 rentetan petir dari Thundering Flash telah menyerang 3 pemain jarak dekat yang bertempur melawan doppelgangernya, langsung membunuh Drifting Blood dan berserker lainnya. Ketika Seath Warrior mengaktifkan Seath Wall, dia hampir tidak bisa selamat dari serangan itu. Namun, doppelganger si Feng telah mengambil kesempatan untuk menggunakan chop pada Seath Warrior. Sekarang, hanya Cursemancer yang berada di tengah-tengah nyanyian, tetap. Si Feng menggunakan Windblade, berlari ke Cursemancer seperti angin kencang. Melihat adegan ini, si Cursemancer ketakutan berlari. Namun, si Feng telah menggunakan chop, pedangnya menebas punggung Cursemancer, menyebabkan serangan kritis minus 1156 dan langsung membunuh Cursemancer. Dengan perbedaannya, dalam hal peralatan dan teknik pertempuran, si Feng mampu mengakhiri pertempuran dengan cepat. Setelah menjara peralatan yang dijatuhkan oleh 4 pemain, si Feng terus berburu untuk pemain elit lainnya dari Martial Union. 10 menit kemudian, semua pemain elit dari Martial Union sudah mati. Kerusakan yang disebabkan Martial Union kali ini benar-benar dahsyat. Praktis mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan persekutuan lain untuk mendominasi kota daun merah sekarang. Nona Snow, terima kasih atas bantuan hari ini. Kalau tidak, kerugian kita akan tak terukur. Si Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Snow lembut. Bahkan jika dia bisa membunuh banyak pemain dalam pertempuran melawan Martial Union, dan bahkan melarikan diri pada akhirnya, anggota partai lainnya pasti akan mati. Tidak apa, hanya usaha kecil. Meskipun kerugian Martial Union hancur di Red Leaf Town, masih ada anggota Martial Union di kota lain. Ketika semua orang berkumpul di White River City di level 10, versi Martial Union itu tidak akan mudah diatasi seperti kelompok kecil ini. Gentle Snow berkata dengan lembut, gue mengerti bahwa lu hanyalah pemain independen tanpa serikat. Mengandalkan, jika lu tidak memiliki persekutuan besar yang melindungi lu akan dengan mudah menjadi target untuk Martial Union. Mengapa lu tidak bergabung dengan Ouroboros? Benar, kakak besar Ye Feng. Dengan kekuatan Ouroboros, pada saat kita mencapai kota Sungai Putih, bahkan orang-orang dari persekutuan kelas 1 tidak akan berani memprovokasi kita. Selain itu, persekutuan kami memberikan manfaat yang sangat baik, komentar Xiao Yue. Terima kasih banyak atas kekhawatiran Nona Snow. Namun, gue terlalu terbiasa dengan kebebasan, jadi gue tidak pernah memiliki niat untuk bergabung dengan persekutuan sebelumnya. Si Feng langsung menolak undangan itu. Meskipun Ouroboros adalah persekutuan yang baik, mereka juga memiliki banyak masalah. Ambil Snow lembut sebagai contoh. Dia jelas adalah wakil pemimpin pertama persekutuan, namun, dia masih meninggalkan Ouroboros pada akhirnya, seperti bagaimana si Feng sendiri dengan santai diusir dari Shadow. Pada akhirnya, yang terbaik adalah tetap memegang hak keputusannya di tangannya sendiri. Karena itu adalah caramu berpikir, gue tidak akan berusaha untuk memaksamu bergabung dengan kami. Namun, jika lu berubah pikiran di masa depan, Ouroboros akan menyambut lu kapan saja. Snow Gentle secara alami dapat melihat melalui pikiran si Feng. Namun, semua orang memiliki ambisi mereka sendiri, dan itu tidak baik baginya untuk memaksakan situasi. Saat ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk mempertahankan hubungan yang bersahabat. Setelah itu, si Feng membawa Blackie dan yang lainnya menjauh dari makam bulan gelap, kembali ke kota untuk memilah tas semua orang. Dia kemudian berencana untuk membawa mereka naik level. Sebelumnya, dia selalu ketat waktu. Sekarang setelah dia selesai berurusan dengan masalah-masalahnya, waktunya tepat bagi semua orang untuk naik ke level 10 dengan cepat. Sementara itu, Zhao Yueru melihat si Feng yang kembali, samar-samar merasakan keakraban. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan perasaan kehilangan yang tak terlukiskan di hatinya. Snow, mengapa lu tidak berusaha lebih keras? Jika lu memberitahu dia tentang masalah tentara pembantaian dewa, dia mungkin bahkan setuju untuk bergabung, Zhao Yueru bertanya. Gentle Snow tersenyum, berkata, tidakkah lu benci membayangkan dia bergabung dengan kami sebelumnya? Tapi sekarang lu ingin dia bergabung dengan kami.
Sebuah rona merah muncul di wajah halus Zhao Yueru saat dia berkata dengan nada tegak, bukankah gue melakukan ini untukmu? Terlepas dari apa yang dikatakan orang, dia juga ahli tingkat atas. Jika lu memikatnya ke Ouroboros, dia akan menjadi orang di pihak kita. Di masa depan, jika dia bergaul dengan baik di God's Flying Army, dia akan bisa membawakanmu banyak pengaruh dan otoritas. Jika dia tidak tampil sangat baik sekarang, gue pasti akan mencoba yang terbaik untuk menariknya. Namun, dia terlalu luar biasa, seperti naga sejati. Saat ini, dia hanyalah seekor naga yang tersembunyi di dalam jurang. Cepat atau lambat, dia akan bisa terbang ke langit, dan kita tidak akan bisa melakukan apapun untuk menahannya. Siapa tahu, di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi sakit kepala lawan dari Ouroboros. Gentle Snow ringan tertawa. Seorang lawan, kan? Zhao Yueru memasuki pemikiran yang mendalam. Bab 112 Batu Permata 7 Tokoh. Setelah Martial Union dimusnahkan, berita kematiannya dengan cepat menyebar di sekitar kota Daun Merah. Beberapa orang bahkan merekam pertempuran dan mempostingnya di forum resmi. Insiden itu dengan cepat menjadi populer. Ouroboros pertama kali menaklukkan Hell Mode of Dark Moon Graveyard. Mereka kemudian menyingkirkan lebih dari 100 anggota Martial Union. Penampilan Dewi Salju yang gagah berani telah merebut hati semua pemain pria, dan seketika, posisi dan pengaruh Ouroboros di sekitar wilayah White River City meroket. Akibatnya, banyak pemain yang ingin bergabung dengan Ouroboros. Karena rekaman pertempuran ini, ada banyak eselon atas dari guild yang memperhatikan keberadaan Si Feng. Asal-usul pertempuran ini adalah, bagaimanapun, karena permusuhan Martial Union terhadap Si Feng. Namun, tidak hanya Si Feng sendiri yang menerima bantuan Dewi Salju, dia bahkan secara pribadi membunuh Iron Sword Lion dalam konfrontasi langsung. Ini adalah bukti yang cukup dari kekuatan Si Feng yang luar biasa, dan juga hubungan baiknya dengan Dewi Salju. Memperhatikan poin-poin ini, eselon-eselon atas ini perlu membuat bawahan mereka lebih memperhatikan Si Feng. Ketika Si Feng dan yang lainnya kembali ke kota Daun Merah, banyak pemain di jalanan mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompoknya. Omong kosong, bukankah itu Ye Feng, orang yang pergi menyerbu dungeon bersama dengan Dewi Salju? Kata seorang prajurit laki-laki. Jika gue pergi dan memohon Big Brother Ye Feng, gue bertanya-tanya apakah Big Brother Ye Feng akan membawaku ke level 10. Elementalis wanita lain dengan malu-malu berkata kepada temannya. Si Feng benar-benar menjadi selebriti sekarang. Kemanapun dia pergi, pasti akan ada seseorang yang memperhatikan dan berbicara tentang dia. Kakak Feng, lu sudah menjadi orang terkenal. Sekarang, lu hanya perlu menggoyangkan jari lu, dan akan ada kerumunan wanita cantik menghampiri lu. Di masa depan, lu tidak boleh lupa untuk memperkenalkan beberapa kepada gue, kata Blackie sambil tertawa. Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kita sekarang adalah naik level. Semakin cepat kita mencapai level 10, semakin cepat kita dapat bersaing untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan setelah kita memasuki kota Sungai Putih. Si Feng tersenyum kemudian dia berkata, karena semua orang lelah sekarang, mari kita istirahat selama 1 jam. Kita akan berkumpul lagi setelah kalian semua memperbaiki peralatan dan mengisi kembali kebutuhan. Setelah mendengar perintah Si Feng, Blackie dan yang lainnya segera pergi ke Smithy untuk memperbaiki peralatan mereka. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi biasanya ketika mereka menggiling di hutan serigala level 5, bahkan jika mereka telah menggiling selama lebih dari 10 jam, daya tahan peralatan mereka tidak turun banyak. Namun, sekarang, hanya setelah merampok dungeon sekali, daya tahan peralatan mereka semua turun hampir setengahnya. Jika mereka menyerbu dungeon di lain waktu, daya tahan peralatan mereka mungkin jatuh ke level 1 hanya dalam waktu 3 hingga 4 jam dan jadi tidak berguna. Ketika semua orang tiba di Smithy untuk memperbaiki peralatan mereka, mereka tiba-tiba menemukan masalah yang menakutkan. Sebelumnya, itu adalah kejadian normal bagi mereka untuk berubah menjadi peralatan baru. Karenanya, mereka tidak pernah memperbaiki peralatan mereka bahkan sekali sebelumnya. Namun, sekarang, semua peralatan yang dikenakan Kola hanya memiliki separuh daya tahan yang tersisa. Akibatnya, memperbaiki semua itu memerlukan biaya 1 perak 63 tembaga. Jumlah seperti itu sudah cukup untuk membeli peralatan perunggu level 1. Semakin tinggi kehilangan daya tahan peralatan, semakin tinggi biaya perbaikannya. Jika setiap peralatan pada karakter Kola turun menjadi level 1,
setidaknya, 4 koin perak akan diperbaiki semuanya. Jumlah seperti itu setara dengan 2 hari dari penghasilan Kola. Namun, karena Kola telah menjadi pengikut si Feng, kecepatan di mana ia mendapatkan uang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan banyak pemain elit lainnya. Jika para pemain elit itu memperbaiki peralatan mereka, total biaya akan setara dengan beberapa hari dari pendapatan mereka. Bos, apakah lu mencoba merampok kami di sini? Keluh Kola, tidak mau membayar biaya perbaikan yang mahal. Sebelumnya, ia telah memperoleh peti harta misterius dari membersihkan mode neraka makam bulan gelap. Dari peti harta misterius, ia telah menerima lebih dari 3 koin perak dan 5 botol ramuan pemulihan menengah. Jika itu bukan karena peti harta karun itu, hanya biaya perbaikan ini saja yang akan mengubahnya menjadi bajingan yang bangkrut. Petualang, gue sudah memberi lu diskon 10%. Itu sudah harga yang sangat murah, kata Pandai Besi dengan gusar. Mendengar Pandai Besi berkata demikian, Blackie dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Reputasi mereka di Red Leaf Town telah mencapai 30 poin, menerima diskon 10% untuk semua pembelian yang dilakukan di Red Leaf Town. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa akan sangat mahal hanya untuk memperbaiki peralatan mereka. Namun, jika peralatan mereka berubah menjadi sampah, mereka tidak hanya akan kehilangan peralatan mereka, kecepatan leveling mereka juga akan sangat berkurang. Karenanya, mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki peralatan mereka. Area perdagangan, rumah lelang. Si Feng dengan panik membeli barang-barang dari rumah lelang. Desain tempa berkilau glimmer yang dijual si Feng sebelumnya telah sekali lagi memungkinkannya untung besar. Sekarang, setidaknya ada 73 koin emas di tasnya. Di seluruh White River City, tidak ada satu pemain pun yang lebih kaya darinya saat ini. Saat ini, jika dia melihat barang-barang yang harganya akan melambung di masa depan, dia akan membeli semuanya. Ini karena, begitu pemain mencapai level yang lebih tinggi, menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan mata uang game dan, sebagai hasilnya, nilai mata uang game turun. Daripada hanya menunggu koin di tangannya untuk terdepresiasi nilainya, ia mungkin juga membeli beberapa barang yang akan meningkatkan nilainya dan menyimpannya di bank. Setelah beberapa waktu tidak mengunjungi rumah lelang, jumlah Hearthstone, set kartu, dan barang-barang lainnya yang nilainya akan meningkat di masa depan telah tumbuh sekali lagi. Si Feng telah menghabiskan lebih dari 8 koin emas untuk barang-barang seperti itu, mengisi 6 tas 40 slot yang baru saja dia beli, dan bahkan perlu melakukan beberapa perjalanan ke bank. Tidak akan lama sebelum barang-barang ini nilainya meningkat berlipat ganda. Hanya memikirkan hal itu memberi si Feng perasaan senang. Sementara itu, nilai dari Glimmer Chestplate Forging Design kini mulai turun. Saat ini, setiap bagian hanya dijual seharga sekitar 2 koin emas, dan itu tidak akan lama sebelum benar-benar tidak berharga. Melihat bahwa jumlah guild yang membeli Glimmer Chestplate Forging Design menjadi lebih sedikit, si Feng memutuskan untuk terus menjual mereka untuk sementara waktu sebelum memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Sekarang, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kredit. Hanya dengan menilai dari sejumlah kecil kredit yang saat ini dia miliki, itu masih belum cukup untuk mengembangkan lokakaryanya. Saat ini, si Feng masih memiliki lebih dari 60 koin emas. Dia kemudian mengambil 30 koin emas dan mendaftarkannya di pusat perdagangan virtual. Saat ini, berbagai guild besar tengah membeli koin dalam jumlah besar. Tidak akan lama sebelum dia bisa menjual semua koinnya, menghasilkan banyak kredit. Setelah itu, di dalam bank, si Feng mulai mengatur panen yang didapatnya hari ini. Dia sudah mendapatkan lebih dari 10 potong peralatan perunggu hanya dari pemain elit Martial Union yang telah dia bunuh. Awalnya, si Feng berniat untuk menjual potongan-potongan peralatan ini. Namun, lokakaryanya pasti akan merekrut anggota baru di masa depan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyimpannya di dalam gudang, karena mungkin akan digunakan di masa depan. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan jumlah uang yang kecil ini. Adapun Ashblade, item paling penting yang dia dapatkan dari makam bulan gelap, dia menyimpannya di dalam gudang untuk saat ini. Itu masih tidak berguna baginya sekarang. Hanya ketika dia tiba di Star Moon City, barulah dia memiliki kesempatan untuk menemukan petunjuk tentang Ashblade. Lagi pula, pemilik Ashblade memiliki asal yang tak terduga, diberi judul sebagai dewa pembunuh di God's Domain, eksistensi yang ditakuti bahkan oleh para dewa. Petunjuk yang berkaitan dengan Blade Ash ini hanya dapat ditemukan di ibu kota kerajaan Star Moon.
Mungkinkah ini? Si Feng menggali kristal seukuran telapak tangannya dari tasnya. Bukankah ini salah satu item yang dijatuhkan oleh Iron Sword Lion? Si Feng menemukan bahwa dia agak akrab dengan item ini. Itu memang salah satu dari dua item yang dijatuhkan oleh Iron Sword Lion. Batu permata 7 tokoh. Barang spesial. Mengangkut pengguna ke kota Blackwing. Menggunakan sisa 4/5. Menjatuhkan setelah kematian. Iron Sword Lion ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak heran dia begitu kuat dalam kehidupan sebelumnya. Itu semua karena item ini di sini. Si Feng memandang batu permata 7 luminari di tangannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum. Kota Blackwing bukan lokasi biasa. Itu juga bukan tempat yang bisa dilalui pemain seperti yang mereka inginkan. Para pemain membutuhkan teleportation crystal untuk pergi ke tempat itu, dan Seven Luminaries Gemstone adalah salah satu dari batu kristal spesial itu. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ketenaran kota Blackwing bergema di seluruh Gods Domain. Semua kekuatan utama akan dengan sukarela membeli tiket ke kota Blackwing dengan harga tinggi. Namun, bagi pemain biasa, itu tidak ada artinya, bahkan jika mereka pergi ke Blackwing City. Paling-paling, mereka hanya akan pergi ke sana untuk memperluas wawasan mereka. Namun, untuk eselon atas dari kekuatan besar, itu adalah surga mutlak. Setelah pergi ke sana sekali, mereka ingin pergi ke sana lagi. Si Feng melihat pada saat itu, menemukan bahwa hari ini adalah hari besar di kota Blackwing. Dia pasti harus melakukan perjalanan ke kota Blackwing. Oleh karena itu, dia mengirim pesan kepada Blackie, seraya mengatakan, "Blackie, gue masih memiliki beberapa hal lain untuk diurus, jadi gue tidak akan bisa membawamu semua leveling untuk saat ini. Setelah lu semua beristirahat, pergi ke area level 8, Roaring Hill, untuk naik level. Selama kalian berhati-hati, kecepatan levelingmu akan sangat cepat." Bab 113 Kota Blackwing. Kota Daun Merah, daerah kumuh. Meskipun masih siang hari, Enchanted Bar penuh dengan pemain merah yang melangkah di sepanjang batas kegelapan. Namun, di antara kerumunan pemain ini, ada beberapa pemain hijau hadir di bar, tampaknya sangat tidak pada tempatnya. Para pemain ini adalah Iron Sword Lion dan beberapa bawahannya. "Absolute Heaven, gue ingin lu membunuh seseorang untukku. Sebutkan harganya," kata Iron Sword Lion kepada pria di depannya. Pria yang memegang ekspresi tegas saat ini sedang minum botol bir. Laki-laki yang tampak tegas tidak memperhatikan Iron Sword Lion, salah satu lengannya melingkari wanita yang memikat dan berkembang dengan baik, sementara yang lain memegang botol bir. Pria itu hanya memikirkan urusannya sendiri ketika dia menggoda wanita itu, bibirnya melengkung senyum jahat, membuat orang lain merasa dingin. Ekspresi Iron Sword Lion langsung tenggelam. Di sampingnya, darah yang hanyut segera menghantam tangannya di atas meja, sambil mengutuk, "Hei, tidak bisakah lu dengar bahwa bos kami berbicara kepadamu? Berhentilah mencoba bertindak tuli." Tepat setelah Drifting Blood selesai berbicara, belati yang bersinar salju telah menyayat lehernya. Belati itu kemudian menusuk ke dalam hatinya, ditarik ke bawah membelah dan sebabkan luka yang dalam. Sebuah tikaman, tarikan, dan tebasan, ketiga gerakan itu dieksekusi dengan cara yang sangat alami. Sebelum Drifting Blood bahkan bisa menangis kesakitan, tubuhnya sudah jatuh ke tanah. "Absolute Heaven, apa yang lu coba lakukan? Gue di sini untuk membicarakan bisnis. Apa artinya lu membunuh bawahan gue?" Menyaksikan Drifting Blood langsung ditangani, Iron Sword Lion berteriak. Namun, dia tidak berani menyerang pria di depannya, karena dia tahu bahwa jika dia akan mengambil tindakan, akhir hidupnya hanya akan mirip dengan Drifting Blood. "Karena gue suka itu. Apa lu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal ini?" Absolute Heaven tertawa ketika dia dengan acuh tak acuh memandang Iron Sword Lion. Dia dengan santai mengayunkan belatinya, menciptakan gambar bunga. "Kamu..." Iron Sword Lion marah karena kegilaan itu, tetapi dia masih tidak berani mengeluarkan kutukan melalui mulutnya. Absolute Heaven adalah seorang pembunuh dalam kehidupan nyata, yang terkenal kejam. Dia juga seorang ahli tingkat atas dalam game realitas virtual. Namun, ada sangat sedikit orang yang mengenalnya. Bagi mereka yang mengenalnya, mereka biasanya adalah orang-orang yang telah dibunuh olehnya. Ketika sebelumnya Iron Sword Lion pernah bermain beberapa game wuxia lain, ia telah dibunuh oleh Absolute Heaven beberapa kali, yang merupakan cara ia mengenal Absolute Heaven. Namun,
Sifat Absolute Heaven sangat aneh. Mengenai hal-hal yang tidak dia minati, tidak peduli berapa banyak uang yang dia tawarkan, dia akan menolak untuk melakukannya. Dia hanya bersedia melakukan tugas-tugas yang berhasil membangkitkan minatnya. Hingga hari ini, dia belum gagal satu tugas pun yang telah dia lakukan. Jika Absolute Heaven diancam atau dipaksa melakukan sesuatu, maka seringkali, pelanggan yang melakukannya tidak memiliki akhir yang bahagia. Iron Sword Lion pernah melihat pelanggan yang menginginkan Absolute Heaven untuk membunuh pemain kembali ke level 0 tidak peduli apa. Namun, Absolute Heaven menolak melakukannya. Pelanggan itu juga orang yang pemarah, menyatakan untuk mengambil tindakan terhadap Absolute Heaven juga. Akibatnya, pelanggan itu secara pribadi dibunuh oleh Absolute Heaven sepanjang perjalanan kembali ke level 0, terpaksa menghapus guennya pada akhirnya. Melihat Iron Sword Lion tetap diam, Absolute Heaven tersenyum. Dia kemudian kembali memeluk kecantikan di sisinya dan minum bir tanpa peduli di dunia, bertindak seolah-olah semuanya sebelumnya tidak pernah terjadi. Drifting Blood yang dibunuh di bar juga tidak menarik perhatian pemain lain. Itu karena insiden seperti ini terjadi setiap hari di tempat ini. Semua orang sudah sejak lama terbiasa melihatnya. Sementara itu, Iron Sword Lion hanya bisa menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan kemarahan di dalam hatinya. Absolute Heaven, jangan cepat menolak. Jika gue memberitahu lu nama orang ini, lu pasti akan tertarik, kata Iron Sword Lion dengan nada serius. Namun, Absolute Heaven tetap tidak peduli, seolah-olah Iron Sword Lion hanyalah udara kosong. Orang ini bernama Ye Feng. Dia adalah ahli tingkat atas. Gue hanya berharap lu membunuhnya kembali ke level 0. Atau memaksanya untuk menghapus guennya dan memulai dari awal lagi. Mengenai harganya, terserah lu yang memutuskan. Iron Sword Lion mengeluarkan rekaman, mengirimkannya ke Absolute Heaven. Rekaman itu menggambarkan adegan di mana Iron Sword Lion sendiri terbunuh oleh Si Feng. 2 pedang, 4 gambaran, mustahil untuk menangkis. Serangan terakhir yang membunuh Iron Sword Lion juga sangat cepat dan anggun, mustahil bagi siapapun untuk memblokir. Setelah melihat rekamannya, minat Absolute Heaven segera bangkit. Dia kemudian berkata, 1 juta kredit, pembayaran 1 kali. Hati Iron Sword Lion tidak bisa membantu tetapi berkedut setelah mendengar harga ini. Namun, dia sudah lama mengetahui cara Absolute Heaven menetapkan harga berdasarkan kekuatan target. Biasanya, membunuh pemain hanya akan menelan biaya sekitar 100.000 kredit. Iron Sword Lion tidak membayangkan bahwa Si Feng akan sangat berharga, sebenarnya membutuhkan 1 juta kredit. Baik, berikan gue guen lu, gue akan segera mentransfernya kepada lu. Namun, berapa banyak waktu yang lu perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan? Iron Sword Lion sangat yakin, bahkan jika dia harus menggali semua sumber dayanya, dia masih harus menyingkirkan Si Feng untuk menenangkan amarahnya. 5 hari, Absolute Heaven memandang Si Feng di dalam rekaman, dengan penuh semangat mengatakannya. Mendengar jaminan Absolute Heaven, Iron Sword Lion sudah bisa membayangkan pemandangan Si Feng dibunuh kembali ke level 0. Dia kemudian mentransfer uang ke Absolute Heaven. Di sisi lain, orang yang dimaksud sudah tiba di kota Blackwing. Blackwing City adalah salah satu kota paling misterius di God Domain. Itu jauh lebih berkembang daripada Star Moon Kingdom. Hanya dengan berdiri di jalan-jalan, orang dapat melihat bangunan-bangunan yang tampak indah, bergaya Eropa, abad pertengahan. Bahkan jika itu malam hari, kota itu masih diterangi dengan cahaya yang indah. Selain itu, NPC yang berjalan di jalanan ada di seluruh level 100. Bahkan ada beberapa NPC yang memiliki tier 2, dan bahkan tier 3, jobs. Desas-desus itu terjadi ketika Raja Kerajaan Bintang Bulan bertemu dengan penguasa kota-kota Blackwing, bahkan Raja diminta untuk bertindak dengan hormat karena takut menyinggung penguasa kota. Di dalam Blackwing City, ada banyak hal menarik yang bisa ditemukan. Jika seseorang melakukan tur keliling kota, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu untuk melakukannya. Blackwing City juga memiliki banyak master dari berbagai pekerjaan gaya hidup yang tinggal di sini. Barang-barang yang dibuat oleh para guru ini biasanya akan dijual di toko-toko di kota. Selain itu, pemain juga dapat membeli spesialisasi negara lain di Blackwing City. Ini jelas hal yang tidak ditemukan di kota-kota biasa lainnya. Dengan semua ini, yang paling terkenal di antara mereka adalah rumah lelang kota Blackwing.
Rumah lelang di sini mengadakan lelang sekali seminggu. Selain itu, barang yang dilelang adalah barang langka yang dijual oleh NPC. Item peringkat epic bahkan akan dijual di lelang mingguan ini. Barang seperti itu jelas mustahil untuk dibeli di luar Blackwing City. Oleh karena itu, ini adalah alasan mengapa eselon atas dari semua kekuatan besar ingin datang ke kota Blackwing. Di sisi lain, bahkan jika rata-rata pemain datang ke sini, paling banyak, mereka hanya akan berada di sini untuk melihat-lihat. Itu karena mereka benar-benar tidak mampu membeli barang yang dijual oleh NPC. Selain itu, tidak ada monster liar di Blackwing City. Tidak ada quest yang dapat ditemukan di sini. Itu adalah kota yang murni dimaksudkan bagi para pemain untuk melakukan perdagangan di dalamnya. Blackwing City adalah surga yang dicintai oleh para taipan permainan. Masih ada 2 jam sebelum lelang dimulai. Gue akan membeli beberapa spesialisasi lokal terlebih dahulu. Si Feng melihat pada saat itu, menemukan fakta bahwa masih pagi. Dia memanggil kereta kuda, dan membawanya ke distrik bisnis kota Blackwing. Blackwing City terlalu besar. Jika si Feng berjalan dengan berjalan kaki, dia akan membutuhkan, setidaknya, 2 hingga 3 jam untuk tiba di kawasan bisnis. Biasanya, pemain akan menghabiskan uang untuk menyewa kereta kuda sebagai alat transportasi. Namun, menyewa kereta kuda tidak murah. Paling tidak, kereta kuda akan berharga 1 koin perak, dan tergantung pada jarak yang ditempuh, harganya juga akan berubah. Jika rata-rata pemain datang ke Blackwing City pada periode permainan ini, mereka kemungkinan besar bahkan tidak akan mampu membeli kereta kuda. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, si Feng turun dari kereta dan tiba di toko teknik. Toko teknik ini tidak besar. Itu hanya sebuah bangunan kecil dengan 2 lantai. Ada papan nama kayu tua yang tampak tergantung di pintu masuk dengan tulisan, Cruises Workshop diukir di kayu. Meskipun toko itu terlihat buruk pada pandangan pertama, si Feng tahu bahwa toko ini dibuka oleh Grandmaster Rekayasa, Cruze Gaya. Dia juga satu-satunya Grandmaster Rekayasa di Blackwing City. Adapun toko teknik lainnya, mereka semua dioperasikan oleh Master Teknik atau Insinyur. Meskipun toko-toko itu tampaknya berkembang, barang-barang yang dijual oleh mereka semuanya sangat mahal, namun kualitasnya buruk. Dulu, si Feng sering ditipu oleh toko-toko itu. Si Feng mendorong membuka pintu, memasuki bengkel Cruze. Pengurus toko itu bernama Luciola, seorang gadis pemalu yang rambutnya diikat menjadi 2 seperti ekor kuda. Jika seseorang menggunakan mata mengamati, mereka akan segera menemukan bahwa gadis yang tampak lemah ini dalam kenyataannya, seorang mage profesional, pekerjaan yang maju 2 tingkat, dari elementalis. Selain itu, dia bahkan berada di level 100. Level 100 tier 2 mage dapat dengan mudah menghancurkan 1 kota daun merah. Jika seorang pemain berani membuat keributan di toko ini, mereka akan dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu. Bab 114 Rumah Lelang Blackwing. Sangat jarang workshop Cruze memiliki pelanggan, dan masuknya si Feng ke toko segera membangkitkan perhatian Luciola. Lord Demon Hunter, gue bertanya-tanya barang apa yang diminta tuanku. Toko kami memiliki berbagai macam barang, dan kami menjamin kualitasnya. Luciola berjalan menuju si Feng, bertanya dengan hormat. Si Feng tidak berpikir bahwa, terlepas dari lokasi, titel pemburu iblis akan sangat dihormati. Titel itu bahkan berlaku di Blackwing City. Aku ingin melihat-lihat barang baru yang lu miliki minggu ini, jawab si Feng. Tuanku, toko kami penuh dengan banyak barang baru minggu ini. Gue menjamin bahwa tuan gue akan puas dengan mereka, kata Luciola. Bimbing gue pada mereka, kalau begitu, si Feng mengangguk. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia belum pernah pergi ke lantai 2 toko. Dia tidak berpikir bahkan ada barang yang dijual di lantai 2. Tuanku, silakan lewat sini, katanya. Luciola membawa si Feng ke lantai 2. Lantai 2 dipenuhi dengan lemari pajangan, semuanya memamerkan banyak alat teknik langka yang memukau mata seseorang. Di antara lemari pajangan, ada item yang sangat menarik perhatian si Feng. Boots Rocket, salah satu alat melarikan diri yang spesial di God Domain. Dengan itu, seseorang bisa dengan mudah melarikan diri ketika bertemu dengan bahaya di alam liar atau ketika diburu oleh pemain lain. Selain itu, ini adalah peralatan epik yang dibuat oleh Grandmaster Teknik. Terlepas dari apakah itu atribut atau efek, keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sepatu bot peringkat umum. Namun,
Label harga yang tergantung pada Epic Ranking Rocket Boots adalah 1.200 emas yang menakutkan. Bahkan jika Si Feng menganggap dirinya kaya, dia bahkan tidak mampu membayar sepersekian pun dari jumlah itu. Setelah berkeliling melalui lemari pajangan, sebagian besar barang yang dijual semuanya sesuai dengan keinginan Si Feng. Selain itu, mereka akan sangat membantu dirinya sendiri, dan dia tidak bisa membantu tetapi berharap bahwa dia bisa membawa mereka semua pergi. Namun, sakunya tidak cukup dalam, dan ia hanya bisa menyesali nasibnya. Lord Demon Hunter, apakah barang-barang ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Melihat pelanggannya yang sudah lama ditunggu-tunggu menggelengkan kepalanya, Luciola buru-buru bertanya. Namun, bagaimana Si Feng memiliki muka untuk memberitahu Luciola bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu? Barang apapun yang dipamerkan di sini akan, setidaknya, berharga sekitar puluhan hingga ratusan koin emas. Hanya berdasarkan 30 lebih dari koin emas di tasnya, ia paling banyak akan dapat membeli satu item di sini. Apakah lu memiliki Frost Grenade di sini? Setelah memikirkannya, Si Feng memutuskan bahwa akan lebih baik untuk membeli beberapa barang yang lebih berguna. Lord Demon Hunter, Frost Grenades dijual di bagian umum di lantai pertama. Bagian VIP di lantai 2 tidak menjualnya. Tuanku, tolong ikuti gue. Luciola membawa Si Feng ke lantai pertama sekali lagi. Pada saat ini, Si Feng akhirnya menyadari bahwa lantai kedua adalah bagian VIP. Tidak heran barang-barang yang dipajang sangat mahal. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia menemukan lokakarya ini di sini, dia sudah sekitar level 70 hingga level 80. Namun, dia tidak memiliki gelar Demon Hunter pada waktu itu, jadi dia hanya bisa berbelanja di bagian umum. Namun, meski begitu, keuntungannya sudah berlimpah. Sekarang, dia secara tidak sengaja menemukan bagian VIP di lantai 2. Selain itu, ada begitu banyak barang yang dijual di bagian itu. Sayangnya, uang yang dimilikinya terlalu sedikit untuk membeli apapun. Dia hanya bisa datang lagi di masa depan, setelah mendapatkan lebih banyak uang. Sehubungan dengan jumlah barang yang lebih rendah yang dijual di lantai pertama, harga mereka juga jauh lebih rendah. Lord Demon Hunter, ini adalah granat frost yang lu minta. Mereka dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Boleh gue tahu tipe apa yang lu cari? Granat frost dasar, efektif melawan monster, dan pemain, di bawah level 30. Menawarkan 200 kerusakan es dalam radius 10 yard, yang membekukan target selama 5 detik, kemudian mengurangi kecepatan pergerakan sebesar 60% untuk durasi 12 detik. Harga, 1 perak, 50 tembaga. Granat frost menengah, efektif melawan monster, dan pemain, di bawah level 70. Menawarkan 800 kerusakan beku dalam radius 12 yard, yang membekukan target selama 5 detik, kemudian mengurangi kecepatan gerakan sebesar 60% selama 12 detik. Harga, 10 perak. Granat frost lanjutan, efektif melawan monster, dan pemain, di bawah level 120. Menawarkan 2000 kerusakan beku dalam radius 15 yard, yang membekukan target selama 5 detik, kemudian mengurangi kecepatan gerakan sebesar 60% selama 12 detik. Harga, 70 perak. Hanya satu Frost Grenade menengah saja cukup untuk secara instan membunuh level 5 MT, dilengkapi dengan peralatan perunggu. Sementara itu, meskipun basic Frost Grenade tidak bisa langsung membunuh pemain, itu bisa membekukan mereka selama 5 detik, diikuti oleh penurunan 60% dalam kecepatan gerakan selama 12 detik. Efek ini terlalu menakutkan. Sedangkan untuk Advanced Frost Grenades, item ini bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh pemain biasa. Tidak menyebutkan 2000 kerusakan es yang bisa menyebabkannya, ia juga memiliki radius 15 meter yang efektif. Jika Si Feng menggunakan item ini dalam pertempuran sebelumnya dengan Martial Union, itu akan menyelamatkannya banyak masalah. Hanya melempar 3 hal ini akan membebaskannya dari semua masalahnya. Namun, satu Advanced Frost Grenade sudah berharga 70 koin perak. Itu terlalu mahal harganya. Selain itu, menggunakan item seperti itu di levelnya terlalu boros. Aku ingin 3 tumpukan Grand Frost dasar dan 30 unit granat Frost menengah. Si Feng berpikir bahwa masih lebih baik untuk membeli beberapa intermediate sebagai langkah pencegahan. Jika dia akhirnya diburu oleh Martial Union lagi, granat Frost menengah ini akan membantunya dalam menyingkirkan semua masalah itu. Setumpuk Frost Grenade terdiri dari 200 unit,
dan 3 tumpukan penuh akan cukup untuk membuatnya bertahan lama. Lord Demon Hunter, lu dapat menikmati diskon 10% di toko kami. Jumlah total untuk barang-barang ini adalah 10 emas 80 perak. Luciola mengeluarkan semua barang yang diminta, mengatakan setelah membuat perhitungan cepat. Baiklah, Si Feng merasakan sukacita di dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan dengan statusnya sebagai Raja Pedang tingkat 3, dia tidak pernah menerima diskon saat membeli barang di sini. Dia tidak membayangkan bahwa gelar Demon Hunter akan sangat luar biasa, bahkan mendapatkan dia diskon di Blackwing City. Ini benar-benar kebahagiaan yang tidak terduga. Setelah membeli Frost Grenades, Si Feng mengendarai kereta kuda ke jantung area perdagangan, rumah lelang Blackwing. Rumah lelang Blackwing adalah salah satu bangunan paling megah di kota Blackwing. Tanah yang diambilnya seluas 4 lapangan sepak bola. Apalagi bangunan itu memiliki 188 lantai. Royalti dari berbagai negara di God's Domain, dan bahkan karakter hebat, seperti tier 5 NPC, kadang-kadang akan mengunjungi tempat ini untuk membeli item. Segera setelah tiba di rumah lelang Blackwing, Si Feng telah memperhatikan bahwa sebenarnya ada selusin pemain yang antri untuk memasuki rumah lelang. Namun, pemandangan seperti itu tidak aneh untuk dilihat. Bahkan tempat kecil seperti Red Leaf Town telah berhasil menghasilkan izin masuk ke Blackwing City. Ada ratusan kota di bawah pengaruh kota Sungai Putih, sementara ada lebih dari 100 kota di bawah pemerintahan Kerajaan Star Moon. Selain itu, ada ratusan negara dalam keseluruhan domain dewa. Karenanya, itu hanya normal bagi ratusan pemain untuk muncul di Blackwing City sekarang. Orang-orang yang mampu datang ke kota Blackwing sekarang adalah mereka yang memiliki keberuntungan yang sangat baik, atau mereka yang termasuk eselon atas dari kekuatan besar. Namun, untuk rata-rata pemain yang tiba di tempat ini, mereka akan dengan cepat menemukan bahwa meskipun Blackwing City adalah lokasi yang baik, tidak ada gunanya bagi pemain biasa seperti mereka. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk menjual tiket masuk ke kekuatan besar, menghasilkan uang cepat. Sementara itu, para pemain yang mengantri di sini semua memiliki level yang sangat tinggi. Yang tertinggi di antara mereka adalah pria berjanggut level 7. Pria besar itu mengenakan peralatan perunggu level 5 lengkap dan juga membawa kapak misterius besi di punggungnya. Pandangan sekilas ke pria itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa kekuatan pria itu tidak bisa dianggap enteng. Sedangkan untuk pemain lain, mereka semua ada di level 6, masing-masing mengenakan peralatan perunggu lengkap, dan tidak ada dari mereka yang ingin memiliki latar belakang sederhana. Melihat Si Feng berjalan mendekat, para pemain ini semua menemukan bahwa Si Feng secara mengejutkan berada di level 7, level yang sama dengan pria berjanggut di sebelah mereka. Namun, peralatan set berwarna putih keperakan yang dikenakan oleh Si Feng samar-samar mengeluarkan tekanan dingin dan berat. Meskipun itu adalah peralatan set perunggu, satu kali melihatnya dan siapapun bisa tahu bahwa itu bukan sembarang peralatan set biasa. Selain itu, bahkan ada bagian individu dari peralatan peringkat rahasia perak. Meskipun mereka tidak bisa memastikan pangkat pedang hitam yang melingkari pinggang Si Feng, pedang yang lain mengeluarkan cahaya dari peralatan rahasia perak. Dibandingkan dengan pria berjanggut, Si Feng jelas jauh lebih kuat, dan para pemain yang hadir segera mulai memiliki gagasan untuk berteman dengannya. Aku adalah Lonely Goose of the Moon Temple. Rekan, gue belum pernah melihat lu sebelumnya. Apakah ini pertama kali lu mengunjungi Blackwing City? Pendekar swordsman yang terlihat cendekiawan, berjalan ke atas dan bertanya pada Si Feng. Setelah tiba di kota Blackwing, Si Feng tidak menyamarkan peralatannya, meninggalkan mereka dalam penampilan aslinya. Dia hanya mengubah penampilan wajahnya sendiri, mengubahnya menjadi penampilan pria parubaya, Black Flame. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai Ye Feng. Mendengar orang terpelajar ini memperkenalkan dirinya, Si Feng tidak bisa membantu tetapi menilai pria ini disebut Lonely Goose. Bab 115 Bila Egoistis. Kuil Bulan adalah persekutuan yang sangat terkenal di God's Domain. Namun, wilayah pengaruh mereka tidak terletak di kerajaan Star Moon, tetapi sebaliknya, Kekaisaran Tulip. Persaingan antara guild ada jauh lebih intens dibandingkan dengan Star Moon Kingdom. Sementara itu, Kuil Bulan adalah salah satu dari beberapa guild teratas di Tulip Empire. Dibandingkan dengan Ouroboros, mereka jauh lebih kuat. Lonely Goose yang ramah di depan Si Feng sekarang juga adalah pendekar pedang tingkat atas yang terkenal.
Akan menguntungkan bagi Si Feng jika dia berteman dengan orang seperti itu. Halo, Si Feng mengangguk, memberikan perasaan diam-diam pada orang lain. Selain dari Lonely Goose, beberapa pemain datang dan memperkenalkan diri mereka kepada Si Feng. Mereka semua ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, seorang teman tambahan berarti jalan tambahan yang bisa mereka miliki di masa depan. Itu terutama berlaku bagi para ahli tingkat atas yang bisa tiba di Blackwing City. Mengenai apakah mereka akan menjadi musuh di masa depan, kemungkinan terjadinya situasi seperti itu rendah. Adapun alasan kesimpulan seperti itu, sampai sekarang, kelompok mereka belum melihat seorang ahli tingkat atas milik negara yang sama dengan mereka di kota Blackwing. Juga, setiap negara sangat berjauhan satu sama lain, dan negara-negara yang saling berhubungan akan menjadi masalah di masa depan yang jauh. Di sisi lain, jika mereka bisa menjadi teman dan memiliki hubungan kerjasama, maka itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ini juga salah satu manfaat tersembunyi dari Blackwing City. Pria berjanggut itu melirik Si Feng, menemukan bahwa level Si Feng sebenarnya sama dengan levelnya. Mampu mencapai level 7 adalah prestasi yang sangat ia banggakan. Namun, sekarang dia menyadari bahwa dia memiliki level yang sama dengan pemain independen, dia segera merasakan rasa provokasi. Selain pemain lain yang mencoba berteman dengan Si Feng, pria berjanggut itu mendengus, HMPH, dia hanya pemain independen. Apa gunanya mencoba menjilat dia? Dengan kata-kata pria berjanggut itu, seluruh atmosfer di rumah lelang menjadi tegang. Memainkan peran sebagai pria yang ramah, Lonely Goose berkata sambil tersenyum, Brother Egoistic Blade, tidak semua orang bisa dengan mudah datang ke Blackwing City. Adakah perlunya perlakuan dingin seperti itu? Jika kita semua bisa rukun satu sama lain, itu akan menjadi manfaat besar bagi kita semua di masa depan. Membantu, hanya berdasarkan keberuntungan pemain independen, bagaimana dia bisa saling bekerja sama dengan kita? Bagaimana dia bisa membantu kita? Rasa jijik pada kata-kata pria berjanggut itu terus bertambah. Pria itu kemudian memamerkan lambang persekutuan di dadanya, kata-kata God Bloodthirsty War God yang tertulis di lambang itu. Lambang itu berwarna perak, menandakan bahwa pria berjanggut itu berada pada pangkat sesepuh di dalam persekutuan. God Bloodthirsty War God adalah salah satu dari 3 persekutuan kelas 1 teratas di Kekaisaran Naga Hitam. God Bloodthirsty War God adalah persekutuan yang telah lama berdiri, sejarahnya yang panjang menelusuri setidaknya 60 tahun yang lalu. Pada saat itu, bahkan orang tua Si Feng belum dilahirkan. Melihat Egoistic Blade berperilaku demikian, bahkan Lonely Goose merasa tidak berdaya tentang hal itu. Dia kemudian menatap Si Feng, meminta maaf, benar-benar minta maaf. Brother Egoistic Blade biasanya tidak berlaku seperti ini. Mungkin suasana hatinya sedang buruk hari ini. Ini harus menjadi yang pertama bagi saudara Black Flame datang ke rumah lelang Blackwing, kan? Lu datang pada waktu yang tepat. Hari ini kebetulan merupakan hari di mana rumah lelang Blackwing mengadakan pelelangan. Namun, jika lu ingin berpartisipasi dalam pelelangan, lu perlu membeli Blackwing insignia yang harganya 2 koin emas. Lu hanya akan diizinkan masuk jika lu memiliki lambang Blackwing. Selain itu, para pemain yang memiliki lambang Blackwing dapat membawa serta 2 pemain lagi bersama mereka. Bagaimana dengan Brother Black Flame? Izinkan gue membawa lu ke pelelangan. Lu bisa menghemat pengeluaran besar dengan cara itu. Ketika Si Feng hendak menyuarakan penolakannya, Egoistic Blade mencibir, seorang pengemis yang bahkan tidak mampu membeli Blackwing insignia. Apa hak lu untuk ikut bersama kami? Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Gue tidak ingin bersama dengan bajingan kecil ini. Jika lu semua ingin membentuk aliansi, itu gue atau dia. Kalian membuat pilihanmu. Entah dia pergi, atau gue pergi. Egoistic Blade memiliki God Bloodthirsty War God yang melayani sebagai latar belakangnya, sementara Si Feng tidak memiliki apapun yang bisa ia andalkan. Egoistic Blade sangat yakin bahwa Lonely Goose dan yang lain akan memilihnya tanpa perlu berpikir. Hanya ketika yang kuat bekerja sama satu sama lain, mereka akan mampu memberikan manfaat terbesar. Jika mereka bekerja sama dengan pemain independen, yang bisa menjamin bahwa, setelah tiket masuk orang ini ke Blackwing City habis, ia masih bisa kembali ke Blackwing City. Sementara itu, Egoistic Blade memiliki guild kelas 1 yang mendukungnya. Akan puluhan ribu kali lebih mudah baginya untuk mendapatkan operan lain ke Blackwing City jika dibandingkan dengan pemain independen belaka.
Jika Si Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk sering mengunjungi kota Blackwing, bagaimana ia bisa menjamin kerjasama yang saling menguntungkan? Brother Egoistic Blade, haruskah lu melakukannya? Lonely Goose dan yang lainnya tidak bisa menahan sakit kepala ketika mereka mencoba memediasi situasi. Mereka hanya ingin saling menguntungkan satu sama lain. Namun, Egoistic Blade telah menciptakan situasi seperti itu dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika mereka memilih untuk menerima Si Feng ke dalam kelompok mereka, maka Egoistic Blade pasti akan merasa terhina. Namun, jika mereka menerima Egoistic Blade, maka Si Feng secara alami akan pergi dengan perasaan marah dan seolah-olah dia telah disilangkan. Di satu sisi, itu adalah guild kelas 1. Di sisi lain, itu adalah pemain independen. Situasi membuat semua orang dalam kesulitan. Kalian semua ragu tentang apa? Apakah ini keputusan yang sulit? Gue memiliki God Bloodthirsty War God yang mendukungku. Informasi dan sumber daya yang gue miliki jauh melebihi apa yang lu bayangkan. Jika kalian semua tidak ingin bekerja sama, maka gue bisa mencari beberapa persekutuan lain untuk bekerja sama. Apapun yang terjadi, gue tidak ingin melihat pemain independen di dalam grup aliansi kami. Egoistic Blade memandang Lonely Goose dan yang lainnya, mengatakan dengan cara yang sangat tidak senang. Si Feng menyaksikan perilaku Egoistic Blade yang sangat keras kepala seolah-olah dunia hanya berputar di sekelilingnya saja. Pria itu bahkan menggunakan pengaruh latar belakangnya untuk mengusir Si Feng keluar dari kelompok. Meskipun Lonely Goose dan yang lainnya jelas telah mendatangi Si Feng atas kemauan mereka sendiri, mereka sekarang menunjukkan tanda-tanda keraguan. Melihat situasi ini, Si Feng mencibir, karena gue hanya seorang pemain independen, gue tidak akan merepotkan lu lagi, Brother Lonely Goose. Orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Mari kita berpisah sejak sekarang. Selesai mengatakan demikian, Si Feng berjalan menuju pintu masuk rumah lelang. Melihat Si Feng berjalan pergi dengan gusar, Lonely Snow dan yang lainnya tidak bisa melakukan apa-apa selain menjatuhkan topik pembicaraan. Bagaimanapun, Si Feng hanyalah pemain independen. Meskipun dia seorang ahli, dia tidak akan bisa membawa banyak manfaat bagi mereka. HMPH, pemain independen belaka ingin memiliki kedudukan yang sama dengan kita. Bahkan tidak bermimpi tentang itu, Egoistic Blade ejek. Setelah beberapa waktu, gerbang ke rumah lelang dibuka, memungkinkan massa masuk ke gedung. Ketika Egoistic Blade dan yang lainnya berjalan ke pintu masuk. Maaf, Tuan, tetapi lu tidak diizinkan masuk. Seorang Knight memblokir Egoistic Blade dan yang lainnya. Lord Knight, kita semua memiliki lambang Blackwing. Lonely Goose menunjuk ke arah lambang di dadanya, berkata. Lelang yang diadakan hari ini adalah lelang VIP. Rakyat jelata tidak diizinkan masuk. Lelang normal hanya akan diadakan minggu depan, jadi silakan kembali lagi pada waktu itu, Knight menjelaskan. Egoistic Blade kemudian menunjuk ke Si Feng, yang saat ini berjalan ke rumah lelang, dengan murung berkata, Tuan Ksatria, lalu apa hak orang itu untuk masuk? Dia bahkan tidak memiliki lambang Blackwing. Tidak akan baik jika lu melakukan hal seperti itu, bukan? Sang Ksatria menjadi sangat tidak senang dengan sikap Egoistic Blade. Namun, dia masih melihat ke arah yang ditunjukkan Egoistic Blade, menemukan Lord Demon Hunter, Si Feng. Sang Ksatria kemudian mengalihkan pandangannya ke Egoistic Blade dan yang lainnya, berkata dengan jijik, hanya berdasarkan pada kalian rakyat jelata, kalian semua ingin memiliki kedudukan yang sama dengan Lord Demon Hunter. Jadilah cerdas dan jangan cepat tersesat. Gue akan menahan kalian semua jika lu terus membuat keributan. Knight itu dengan marah berteriak pada Egoistic Blade dan yang lainnya. Egoistic Blade sangat terkejut. Bagaimana bisa pemain acak dan independen yang mereka temui bisa begitu mengagumkan? Dia kemudian teringat kembali pada kata-kata mengejek yang diucapkan oleh Ksatria. Bukankah itu kata-kata yang diucapkannya tadi? Jika ada lubang yang tersedia saat ini, Egoistic Blade berharap dia bisa melompat ke dalamnya segera. Itu terlalu memalukan. Lonely Goose dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka melihat Si Feng dengan ekspresi terkejut, penyesalan yang tak berujung mengisi hati mereka. Setelah melakukan banyak penyelidikan, mereka menemukan bahwa akan ada pelelangan yang diadakan hari ini. Selain itu, barang yang dilelang sangat jarang, jadi mereka telah membayar harga yang sangat besar untuk mempersiapkan sejumlah besar koin. Namun, pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa melewati pintu masuk. Melihat sikap hormat Knight terhadap Si Feng,
mereka segera tahu bahwa gelar pemburu iblis haruslah gelar yang sangat kuat. Si Feng pasti bisa membawa beberapa pemain lagi bersamanya. Namun, mereka memilih untuk meninggalkan Si Feng sebagai gantinya, kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Penyesalan di hati mereka dengan cepat mendorong mereka ke kematian mereka sekarang. Pada saat itu, mengapa mereka memilih untuk menyerah pada Si Feng? Lonely Goose dan yang lainnya kemudian memikirkan Egoistic Blade, pelaku utama bencana ini. Jika bukan karena Egoistic Blade, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Segera, semua orang berpaling untuk melihat Egoistic Blade dengan amarah dan kepahitan. Bab 116 Daun Perak. Hadirin sekalian, para tamu terhormat, silakan datang ke sini. Naik platform mengambang ke lantai 66. Akan ada seseorang yang ditugaskan di sana untuk menerima Anda. Seorang gadis berambut emas berdiri di samping platform mengambang, berkata sambil tersenyum. Platform mengambang dari rumah lelang Blackwing sangat besar, mampu menampung lebih dari 50 orang sekaligus. Itu dari Seven Luminaries Crystals, satu, yang memiliki konduktivitas magis yang sangat baik. Banyak rune ajaib diukir pada kristal, memungkinkan platform untuk melayang bebas di udara. Namun, platform mengambang sangat mahal untuk dibuat, dan bahkan jika semua Red Leaf Town dijual, itu tidak akan cukup untuk membuat platform mengambang sebesar yang ada di Blackwing City. Di seluruh kerajaan Star Moon, hanya rumah lelang di Star Moon City, dan juga istana kerajaan, yang memiliki platform mengambang diimplementasikan. Selain itu, ukuran masing-masing platform mengambang itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada di Blackwing Auction House. Ini menampilkan tingkat kekayaan yang dimiliki oleh rumah lelang Blackwing. Untuk sedikitnya, rumah lelang Blackwing berukuran sangat besar. Itu dikategorikan menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu bagian umum, bagian VIP, dan bagian mewah. Tempat lelang untuk bagian umum terletak dari lantai 4 hingga lantai 36. Selama seseorang memiliki lambang Blackwing, mereka dapat berpartisipasi dalam pelelangan umum. Namun, ada banyak barang langka yang dilelang di sana. Tempat lelang untuk bagian VIP terletak dari lantai 50 ke lantai 100. Seseorang harus memiliki sejumlah status sebelum diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan VIP. Adapun barang yang dilelang, barang langka adalah andalan lelang. Dengan barang berharga sesekali, tempat lelang di bagian mewah terletak dari lantai 150 ke lantai 180. Selain dari mereka yang memiliki kekuatan transendental, mereka biasanya adalah penguasa suatu wilayah. Misalnya, karakter di puncak Star Moon Kingdom. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, setelah ia menjadi Raja Pedang tingkat 3, ia memperoleh gelar yang relatif baik, memungkinkan kekayaannya memasuki bagian VIP. Adapun bagian mewah, hanya pemimpin dan wakil pemimpin guild tingkat pertama yang memiliki hak untuk memasuki area ini. Para pemain puncak yang telah mencapai tier 5 di pekerjaan mereka juga diizinkan di area ini. Mengenai barang apa yang dijual di lelang mewah, Si Feng tidak punya informasi tentang mereka sama sekali. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para tiran dan pemain puncak domain dewa. Si Feng tiba di tempat lelang di lantai 66. Seluruh tempat itu seukuran lapangan sepak bola tunggal, dan pada saat ini, itu benar-benar penuh dengan orang. Orang-orang ini semua adalah NPC dengan status bangsawan atau lebih, dan itu adalah tugas yang sangat sulit bagi pemain yang ingin bersaing untuk mendapatkan item dengan NPC ini. NPC ini ada di sini khusus untuk mencegah pemain dengan mudah memenangkan penawaran tanpa kompetisi apapun. Terus terang, NPC hanyalah alat peraga di tempat lelang. Jika tawaran pemain tidak mencapai jumlah standar, maka item tersebut akan diambil oleh NPC, sehingga mencegah pemain memperoleh item langka dengan mudah. Setelah semua orang duduk, lelang resmi dimulai. Setelah seorang lelaki berjanggut putih berjalan ke panggung, menyatakan dimulainya pelelangan, sebuah item perlahan-lahan dibawa ke atas panggung. Item pertama yang dilelang adalah level 20 Secret Silver Chestplate, tawaran awalnya ditetapkan pada 2 emas. Atribut-atributnya bagus, tetapi harganya terlalu mahal. Mengklik informasi peralatan, Si Feng cepat menyerah setelah melihat atribut-atributnya. Meskipun itu adalah peralatan yang bagus, dia tidak dapat menggunakannya saat ini. Jika Si Feng benar-benar bisa membeli barang hanya dengan 2 emas, maka dia mungkin masih mempertimbangkannya. Namun, setelah pertarungan penawaran dari NPC, harga peralatan sudah melonjak hingga 7 emas.
Jika dia menjual chestplate ke guild kelas 1, dia tidak mungkin mendapatkan 7 gold untuk itu. Paling-paling, ia bisa menjualnya seharga 3 hingga 4 emas. Lagi pula, bagi para pemain rata-rata sekarang, bahkan koin tembaga dianggap sebagai komoditas berharga. Belum lagi koin emas. Setelah itu, sepotong demi sepotong peralatan rahasia perak dikeluarkan. Bahkan ada peralatan fine gold yang dilelang. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menarik perhatian si Feng. Alasannya sederhana. Semuanya terlalu mahal. Jika level rata-rata pemain mencapai sekitar level 20, maka harga peralatan akan menjadi jauh lebih murah. Namun, Guts Domain baru memulai operasinya baru-baru ini, sehingga sebagian besar pemain masih berada di sekitar level 4. Di mana para pemain ini mendapatkan uang sebanyak itu. Setengah jam kemudian, fase peralatan lelang akhirnya berakhir, dan lelang untuk barang-barang lainnya dimulai. Item berikut yang dilelang adalah desain penempaan senjata. Desain tempa ini adalah karya bagus dari Master Korean, dan tawaran untuk itu akan dimulai pada 3 koin emas. Segera, minat si Feng terbangun. Dia kemudian mengklik untuk memeriksa informasi item tersebut. Desain penempaan daun perak, peringkat rahasia perak, pedang satu tangan. Level 10. Melihat bahwa itu adalah peringkat rahasia perak, si Feng tahu bahwa peruntungannya telah datang. Selain itu, Silver Dawn adalah senjata level 10. Itu benar-benar sesuatu yang paling dia butuhkan. Abyssal Blade juga membutuhkan 10 senjata rahasia perak level 10 untuk naik level. Dengan desain tempa ini, masalah itu akan mudah ditangani. Namun, selain si Feng, masih ada beberapa forger lain yang berpartisipasi dalam penawaran. Bagaimanapun, desain penempaan rahasia perak sangat jarang. Dengan itu, penawaran untuk desain tempa cepat dimulai. Dalam beberapa saat, harga penawaran telah mencapai 6 emas. Si Feng mengertakkan gigi, berteriak, 7 emas. 7 emas 30 perak. 7 emas 50 perak. 8 emas. Dengan penawaran gila dari NPC, harga untuk Silver Dawn terus naik. Sial, gue menawar 15 emas. Melihat bahwa harga telah mencapai 13 emas, si Feng segera mengangkatnya dengan 2 emas, menunjukkan tekadnya, dan mengguncang ketenangan para NPC ini. Jika harga terus naik, bahkan si Feng tidak akan mampu menerimanya. Bagaimanapun, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 20 koin emas yang tersisa. 16 emas. Nilai asli dari desain tempa ini adalah sekitar 15 koin emas. Si Feng tidak berpikir bahwa NPC masih akan bersaing. 17 emas. Si Feng membuat keputusan. Jika NPC Forges menawar sekali lagi, ia akan segera menawar 20 emas untuk itu. Pada saat itu, jika itu masih tidak baik, maka dia hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Akhirnya, NPC Forges menggelengkan kepala pada harga ini, tidak lagi bersaing dalam penawaran. Selamat kepada Mr. Black Flame karena telah memenangkan desain tempa perak Fajar Master Korean. Pria tua berjanggut putih itu bertepuk tangan, memberi selamat kepada si Feng. Setelah menerima desain tempa, si Feng melepaskan napas lega. Paling tidak, dia tidak menyia-nyiakan perjalanan ke rumah lelang kali ini. Adapun 17 emas, dia telah menghabiskan, cepat atau lambat, dia akan bisa mendapatkan semuanya kembali melalui daun perak. Setelah melelang desain forging, pria tua berjanggut putih itu melanjutkan, item berikutnya adalah keterampilan super langka untuk jobs jarak dekat, tawaran dimulai pada 5 koin emas. Ledakan api guntur, tipe aksi, membutuhkan, melee weapon, menyebabkan 200 base damage, dan tambahan nyala api dan damage ke musuh dalam radius 5 yard. Musuh yang dipukul akan ditempatkan dalam kondisi pingsan selama 4 detik. Cooldown, 45 detik. Mata si Feng bersinar setelah melihat item ini. Thunder Flame Explosion jelas merupakan keterampilan super untuk huru-hara jobs dan merupakan salah satu item paling berharga dalam pelelangan ini. Melakukan apa? Gue tidak punya cukup uang sekarang. Si Feng sangat menginginkan buku keterampilan ini. Namun, tawaran awal untuk itu sudah di 5 emas. Paling tidak, harga akhir untuk itu adalah 20 emas atau lebih. Sementara si Feng dalam perenungan diam-diam, harga buku keterampilan sudah naik menjadi 10 emas. Dibandingkan dengan Silver Dawn, penawaran untuk buku keterampilan itu bahkan lebih berapi-api.
Si Feng tidak punya pilihan selain memanggil antarmuka untuk pusat perdagangan virtual, membatalkan sisa koin emas yang telah didaftarkannya. Terima kasih Tuhan. Si Feng menghela nafas ketika dia menemukan bahwa masih ada 23 emas yang tersisa dari 30 emas yang dia daftarkan. Selain koin yang ada di tangannya sekarang, itu hanya mencapai total lebih dari 30 emas. Jumlah seperti itu harus cukup untuk membeli ledakan api guntur ini. 20 emas. Teriak si Feng. 20 emas. Mr. Black Flame memiliki tawaran 20 emas. Apakah ada orang lain yang tertarik dalam penawaran? Ini adalah satu-satunya barang berharga dalam pelelangan kali ini. Semua orang tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengirim tatapan menghina pada orang tua ini. 21 emas. Karena itu adalah barang yang berharga, maka itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang sederhana. Gue menawar 24 emas, kata pendekar pedang tier 2 dengan senang hati. Aku menawar 26 emas, teriak Shadower tingkat 3. Mayoritas NPC yang hadir dalam lelang ini terdiri dari jobs jarak dekat. Karenanya, kompetisi untuk buku keterampilan sangat luar biasa. Selain itu, NPC berjenjang lebih tinggi semuanya kaya raya. Hanya dengan melakukan quest sederhana, mereka akan dapat memperoleh kompensasi dari beberapa koin emas, sehingga tingkat pendapatan mereka sangat cepat. Jika si Feng tidak mendapat banyak uang sebelumnya, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan NPC tingkat tinggi ini. Melihat NPC tingkat tinggi ini, dia menemukan masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang lain. Bahkan ada NPC tingkat 4 yang mengajukan tawaran untuk buku keterampilan. Melihat harganya akan mencapai garis bawah si Feng. 30 emas. Si Feng mengajukan tawaran terakhirnya. Dia akan berhasil atau mati berusaha. Catatan TL. 1. Seven Luminaris Crystals. Ini adalah item yang berbeda dari Seven Luminaris Gemstone yang disebutkan dalam bab 112. Bahan baku sebenarnya menulis keduanya sebagai kristal, satu sebagai Suijing, sedangkan yang lain sebagai Jingxi. Mereka melayani tujuan yang berbeda sama sekali. Yang pertama hanya semacam tiket ke kota Blackwing, sementara yang lain adalah bahan yang berharga. Bab 117 Aquaros. Dengan tawaran si Feng sebesar 30 koin emas, harga buku keterampilan meningkat pesat. Beberapa NPC tier 2 menggelengkan kepala melihat pemandangan ini, melepaskan tawaran, satu demi satu. Meskipun buku keterampilan ini baik, harganya terlalu tinggi. Sama seperti si Feng hendak bersantai. 35 emas. Suara resonan bergema di seluruh tempat lelang. Si Feng menoleh untuk melihat sumber suara, hampir mengutuk keras ketika dia menemukan pencetus suara itu. Orang yang meneriakkan tawaran itu sebenarnya bukan NPC dengan job jarak dekat, tetapi wizard wanita tier 4. Wizard, 1, selalu merupakan individu terkaya di God Domain. Untuk penyihir tingkat 4, mereka hanya perlu melakukan penelitian ajaib tunggal untuk mendapatkan 30 hingga 50 koin emas. Betapa malangnya. Si Feng menggelengkan kepalanya, tidak lagi bersaing untuk buku keterampilan. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30 koin emas. Dia tidak bisa bersaing untuk itu bahkan jika dia mau. Jika dia tahu buku keterampilan ini akan dijual, maka dia tidak akan memilih untuk menjual koin emasnya. Untuk kredit, meskipun si Feng telah pensiun dari kompetisi penawaran, NPC job jarak dekat job 4 lainnya masih bersaing keras untuk itu. Harga ledakan api guntur sudah naik menjadi 45 emas pada saat ini. Selain dari peralatan yang lebih dari level 100, tidak ada barang yang dilelang sejauh ini yang bisa mengalahkan harga ini. 45 emas terjadi sekali. 45 emas naik 2 kali. Pada saat ini, suara notifikasi dari sistem tiba. Sistem, desain tempat Glimmer Chestplate yang telah lu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 31 perak telah ditambahkan ke ruang tas lu. Sistem, desain tempat Glimmer Chestplate yang telah lu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 44 perak telah ditambahkan ke ruang tas lu. Sistem, desain tempat Glimmer Chestplate yang telah lu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 27 perak telah ditambahkan ke ruang tas lu. Serangkaian pemberitahuan tiba, berjumlah setidaknya 20.
Si Feng langsung terkejut ketika dia mendengar pemberitahuan ini tiba. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Selama dia berada di Blackwing City, sebenarnya ada begitu banyak pemain yang membeli Glimmer Chessplate Forging Design, yang hanya sesaat, dompetnya telah sangat melebar. Karena dompet Si Feng menonjol sekarang ketika dia berteriak tanpa ragu, 46 emas. 45 emas akan 3 kali lipat. Pria ini telah menawar 46 emas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 49 emas. Wisaya perempuan tingkat 4 sedikit merajut alisnya. Si Feng sekarang sangat percaya diri. Jika wizard wanita benar-benar ingin membeli buku keterampilan, maka dia pasti akan kehilangan tawarannya. Namun, nilai dari buku keterampilan ini tentu tidak terlalu bagus untuk wanita ini. Si Feng tidak percaya bahwa dia akan menghabiskan sejumlah besar uang hanya untuk membelinya. 55 emas. Si Feng memutuskan untuk bersikap tegas alih-alih menunggu harga naik perlahan. Untuk sekadar buku keterampilan, 55 koin emas jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Penyihir perempuan itu tidak bodoh, jadi dia segera menyerah untuk memenangkan penawaran. Melihat Si Feng menawar dengan harga tinggi, NPC lain memandang Si Feng seolah mereka melihat orang bodoh. Bahkan jika mereka akan menyewa guru yang terkait dengan pekerjaan tingkat 3 atau tingkat 4 untuk mengajari mereka keterampilan, biayanya tidak akan melebihi 1 atau 2 lusin koin emas. Selain itu, keterampilan yang bisa mereka pelajari jauh lebih baik daripada ledakan api guntur. Sekarang, Si Feng sebenarnya menghabiskan 55 koin emas untuk mempelajari keterampilan seperti itu. Dia tidak berbeda dengan orang bodoh karena melakukannya. Namun, NPC tidak akan bisa memahami dunia pemain. Pada tahap awal permainan, kecakapan keterampilan bisa sangat mengubah kekuatan keseluruhan pemain. Itu terutama berlaku untuk keterampilan super langka seperti Thunder Flame Explosion, yang merupakan keterampilan AoE yang membawa efek pingsan. Itu akan membawa manfaat tanpa akhir untuk Si Feng di masa depan. Bahkan jika dia harus menghabiskan 100 koin emas untuk keterampilan itu masih akan sia-sia. Tanpa ada lagi NPC yang bergabung dalam penawaran itu, pria tua berjanggut putih itu akhirnya membanting palu. Selamat kepada Mr. Black Flame karena memenangkan ledakan api guntur. Si Feng dengan gembira menyerahkan 55 koin emas, menerima buku keterampilan ledakan api guntur sebagai imbalan. Dia kemudian segera mempelajari keterampilannya. Thunder Flame Explosion adalah keterampilan ilahi untuk menggerinda monster dan PK di tahap awal permainan. Dengan keterampilan di tangan, Si Feng memikirkan beberapa cara lagi untuk menggiling monster. Setelah ini, pelelangan berlangsung selama 1 jam atau lebih sebelum berakhir. Namun, tidak ada barang yang muncul adalah yang dibutuhkan Si Feng saat ini. Selain itu, setiap barang itu dilelang dengan harga lebih dari 100 emas. Item terakhir yang muncul bahkan item peringkat epic. Banyak NPC tier 4 yang menawar item secara gila-gilaan, dengan tawaran akhir dihargai lebih dari 5.000 emas. Si Feng hanya bisa mengamati proses penawaran pada waktu itu, tidak dapat bergabung dalam kesenangan yang sebenarnya. Setelah pelelangan berakhir, Si Feng berjalan keluar dari pintu masuk Auction Hall, puas. Dia ingin segera kembali ke kota daun merah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mengapa jumlah pemain yang membeli Glimmer Chessplate Forging Design bertambah banyak? Jika masih ada uang yang bisa didapatkan dari Glimmer Chessplate Forging Design, maka dia akan segera membuat batch lain. Dia akan mendapatkan uang sebanyak mungkin dari itu, mengurangi kekosongan dompetnya dalam proses itu. Si Feng pada awalnya dianggap sebagai orang yang sangat kaya di wilayah kota Sungai Putih. Namun, setelah melakukan perjalanan ke Blackwing City, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang bajingan miskin. Tepat ketika Si Feng hendak meninggalkan kota Blackwing, teriakan bergegas datang dari belakang. Saudara Black Fam, tolong tunggu. Si Feng menoleh, menemukan Lonely Goose dan para pemain lain dari sebelumnya. Di antara kelompok itu, ada juga Egoistic Blade, orang yang dengan bersemangat berusaha mengusirnya. Apa? Si Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun Si Feng bisa memahami alasan di balik pengecualian Lonely Goose terhadapnya sekarang, pemahaman hanya tetap sebagai pemahaman. Lagi pula, siapa yang akan memiliki perasaan menyenangkan dengan diusir setelah diundang? Mendengar nada acuh tak acuh Si Feng, Lonely Goose tersenyum tak berdaya, berkata, Brother Black Flame,
gue minta maaf atas kejadian tadi. Itu semua salah paham. Gue ingin tahu apakah kita masih bisa mengobrol. Brother Lonely Goose, gue sudah katakan sebelumnya, orang-orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Bagaimana si Feng tidak tahu apa pikiran Lonely Goose dan yang lainnya? Sebelumnya, para pemain ini mampu membuangnya karena keuntungan. Sekarang setelah mereka tahu dia bisa memasuki rumah lelang, mereka semua berlari kembali. Mengenai perilaku Lonely Goose dan yang lainnya, dia merasa jijik karenanya. Lupakan kerjasama, siapa yang tahu kapan mereka akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan sekali lagi. Melihat si Feng telah berbalik untuk pergi, Egoistic Blade dengan marah berteriak, jangan hanya membuang kesempatan yang kami berikan padamu. Pengaruh yang dimiliki guild kelas 1 seperti kami jauh melebihi apa yang dapat lu bayangkan. Dengan membantu kami, lu akan dapat menerima pengembalian yang dermawan dari setidaknya 5 koin emas. Itu cukup bagimu untuk menjadi orang terkaya di suatu kota. Orang lain tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini, jadi sebaiknya lu memikirkannya dengan jelas. Setelah beberapa waktu berlalu, gelar lu akan bernilai kecil. Ini jelas merupakan satu-satunya kesempatan lu untuk menghasilkan banyak uang. Bagi pemain independen manapun, bisa menjadi orang terkaya di sebuah kota jelas hanyalah mimpi. Mencapai prestasi seperti itu berarti bahwa seorang pemain harus memiliki lebih dari 3 hingga 4 koin emas di saku mereka. Untuk sebuah kota yang masih menggunakan koin tembaga sebagai media perdagangan utama, ini jelas merupakan jumlah astronomi. Terkaya di kota, si Feng tidak bisa menahan tawa, berkata, ini benar-benar upah yang menarik. Sayangnya, gue tidak tertarik. Benar-benar lelucon. Sebelum dia datang ke Blackwing City, dia sudah menjadi orang terkaya di City. Dia sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak itu. Boleh gue tahu apakah Anda Tuan Black Femme? Pada saat ini, seorang pemain wanita cantik berjalan mendekat, bertanya. Gadis itu terlihat berusia antara 21 dan 22. Penampilannya sangat cantik, dan tubuhnya mengenakan jubah ungu yang cantik. Gadis itu mengerutkan bibirnya, matanya menyunggingkan senyuman saat dia menatap si Feng. Di pipinya yang putih halus, semburat memerah bisa terlihat saat dia tersenyum pada si Feng, semakin meningkatkan pesonanya. Itu benar, dan lu, si Feng tidak akrab dengan gadis ini sebelum dia. Namun, melihat bahwa dia adalah level 7 Cursemancer dan dia mengenakan peralatan set misterius besi yang lengkap, tampaknya kekuatannya benar-benar luar biasa. Halo, lu bisa memanggilku Aquaros. Kami sebelumnya bertemu di dalam tempat lelang, tetapi lu mungkin merindukan gue di sana, kata gadis cantik bernama Aquaros sambil tersenyum. Mendengar pengenalan diri gadis itu, si Feng sangat terkejut. Salah satu dari 10 kursor Cursemancer teratas di domain God, Dewa Kutukan tingkat 6, Aquaros. Si Feng sebenarnya bisa bertemu dengannya di tempat ini. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ketenaran Aquaros jauh lebih besar daripada Dewa Ulama, Violet Cloud. Apakah lu di pelelangan tadi? Si Feng kaget. Harus diketahui bahwa, untuk memasuki tempat lelang seksi VIP, seseorang memerlukan sejumlah status tertentu. Si Feng hanya beruntung telah mendapatkan gelar Demon Hunter setelah melakukan fase pertama dari Epic Quest. Aku tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Mr. Black Flame. Gue hanya berada di sana untuk melihatnya, tidak seperti lu, Tuan Black Flame, menghabiskan 55 emas hanya untuk membeli buku keterampilan tunggal. Aquaros menghela napas, berkata, karena itu, gue mewakili Twilight Echo untuk mencari kerjasama dengan lu. Gue ingin tahu apakah Tuan Api Hitam akan tertarik dengan ini. Twilight Echo adalah persekutuan termegah di dunia game virtual, eksistensi raksasa. Sementara itu, Aquaros adalah salah satu tetua yang lebih terkenal dari Twilight Echo, dan posisinya sangat tinggi di dalam persekutuan. Ketenarannya tidak kalah dengan Snow Gentle, dan dia adalah eksistensi yang sangat sedikit yang belum pernah didengarnya. Mendengar percakapan antara Aquaros dan si Feng, Egoistic Blade dan yang lainnya sangat terguncang. Lidah mereka terikat ketika mereka dengan bodoh menatap. Awalnya, mereka menganggap si Feng sebagai pemain independen belaka. Jadi, berapa banyak uang yang dimiliki pemain seperti itu? Jika mereka memberinya 5 koin emas, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada mereka. Namun 3N, dari kata-kata Aquaros, si Feng sebenarnya menghabiskan 55 emas hanya untuk membeli buku keterampilan tunggal.
Bahkan jika mereka menjumlahkan semua uang yang mereka miliki, jumlah seperti itu masih lebih dari 2 kali lipat dari mereka. Sebenarnya siapa sebenarnya si Feng ini? Catatan TL. 1. Wizard, gue tidak begitu yakin tentang kelas ini. Tetapi karena tidak disebutkan dalam salah satu dari 12 kelas utama, gue berasumsi bahwa itu adalah kelas tersembunyi atau kelas yang hanya terbatas pada NPC saja. Bab 118 Jalan Lain Menuju Kekayaan. Menerima undangan Aquaros, si Feng mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia harus bekerja sama dengan persekutuan besar di kota Blackwing. Jadi, daripada memilih God Bloodthirsty War God dan persekutuan yang memiliki pengaruh serupa, akan jauh lebih baik baginya untuk memilih Twilight Echo yang lebih terkenal dan berpengaruh, yang akan digunakan untuk bekerja sama. Apalagi Aquaros adalah nama yang sangat terkenal. Dia bukan seorang gadis yang memprioritaskan keuntungan, tetapi hubungan yang lebih ramah. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, salah satu teman dekat Aquaros menjadi sasaran persekutuan kelas 1. Persekutuan kelas 1 yang dimaksud ingin membunuh temannya kembali ke tingkat 0 tidak peduli apa, dan mereka bahkan ingin temannya membagikan semua barang berharga miliknya. Untuk membantu temannya, Aquaros tanpa ragu menyatakan perang dengan guild kelas 1 itu. Akibatnya, kedua guild mengalami kerusakan besar, dan kekuatan keseluruhan Twilight Echo sangat berkurang, menjadi hanya guild tingkat pertama yang biasa sejak saat itu. Jika seseorang mengutamakan keuntungan daripada persahabatan, maka mereka tidak akan pernah melakukan tindakan yang merusak hanya untuk membantu seorang teman. Namun, Aquaros telah melakukannya. Teman Aquaros menjadi sangat tersentuh karena tindakan Aquaros menjadi salah satu jenderal sengit Twilight Echo. Pada akhirnya, teman Aquaros, Unyilding Ice, bahkan telah menjadi dewa penyihir tingkat 6, mengubah Twilight Echo menjadi keberadaan tirani di God Domain. Dengan jaminan kepribadian Aquaros, si Feng merasa jauh lebih yakin untuk bekerja sama dengannya. Aku tahu restoran yang bagus di depan. Ayo ngobrol di sana. Setelah si Feng menyetujui undangannya, Aquaros mengungkapkan senyum tipis. Dia kemudian membimbing si Feng menuju restoran. Setelah si Feng dan Aquaros pergi, Egoistic Blade mengerutkan bibirnya dengan jijik, dengan masam berkata, apakah dia pikir dia luar biasa hanya karena dia punya uang? Dia hanya spindrift kaya. Cepat atau lambat, gue pasti akan lebih kaya darinya. Mendengar Egoistic Blade berkata demikian, Lonely Goose dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Si Feng sudah melakukan diskusi kerjasama di kota Blackwing dengan Aquaros. Berdasarkan kekayaan hebat si Feng dan status khusus, dia pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di kota Blackwing dalam waktu dekat. Si Feng bukanlah seseorang yang Egoistic Blade bisa dibandingkan. Bahkan, Egoistic Blade sendiri tahu kebenaran ini. Dia hanya berbicara untuk meringankan rasa sakit di hatinya. Red Rose High Class Restaurant, itu adalah salah satu dari beberapa restoran kelas atas di Blackwing City. Hanya NPC yang menjaga pintu masuk restoran sudah tingkat 180 level 2 jobs. Selain itu, hidangan yang disajikan di sini sangat sempurna. Bahkan jika makanan yang disajikan hanyalah benda virtual, memakannya akan memberikan rasa kepuasan yang tak terkatakan. Namun, rata-rata pemain pasti tidak memiliki keberanian untuk makan di tempat ini. Itu karena hanya secangkir teh acak sudah berharga lebih dari selusin koin perak. Di dalam kamar pribadi yang mewah di lantai 4 gedung restoran, Aquaros dengan santai memesan beberapa teh termahal yang tersedia. Dia duduk diam, menatap si Feng, benar-benar tidak terpengaruh menghabiskan lebih dari 30 koin perak hanya untuk minuman. Apapun jenis kerjasama yang ada dalam pikiranmu, bicara saja. Akan terasa sangat canggung jika lu terus menatapku seperti itu. Melihat ekspresi senyum Aquaros saat dia menatapnya, si Feng mulai dalam hati mendapatkan kedinginan. Maaf, gue hanya sangat ingin tahu tentang lu. Gue tidak pernah membayangkan bahwa kepala forger kerajaan Star Moon yang terkenal akan benar-benar menjadi orang yang matang dan tenang seperti lu. Awalnya, gue bahkan berpikir bahwa ketua forger akan menjadi orang tua yang aneh di usia 50-an atau 60-an, Aquaros tersenyum. Aku tidak tahu bahwa Nona Aqua akan sangat tertarik pada penempaan. Mungkinkah, Nona Aqua ingin merekrut gue ke dalam persekutuan lu? Si Feng minum seteguk teh hitam yang disajikan, tersenyum samar. Si Feng tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dari Aquaros mengetahui identitasnya sebagai pemalsu. Bagaimanapun,
Nama Black Flame telah menjadi relatif besar sekarang. Selama seseorang melakukan pencarian cepat di internet, mereka akan dapat menemukan banyak informasi terkait. Aqua Rose menggelengkan kepalanya, dengan lembut berkata, "Tidak. Gue tahu bahwa ambisi Master Black Flame tidak sekecil itu. Karenanya, gue tidak punya niat seperti itu. Gue hanya ingin membeli beberapa desain tempa Glimmer Chestplate, dan juga beberapa peralatan yang dibuat oleh Master Black Flame. Misalnya, senjata rahasia perak seperti daun perak. Selain itu, gue ingin melakukan pembelian jangka panjang koin emas dari Master Black Flame. Secara alami, gue akan membeli koin 20% di atas harga pasar. Gue ingin tahu bagaimana perasaan Master Black Flame tentang semua ini. Tidak akan ada masalah dengan menjual lu desain dan peralatan forging. Namun, gue hanya bisa mengatakan bahwa gue tidak berdaya tentang penjualan koin emas. Selain itu, gue memiliki kondisi tambahan sendiri, kata si Feng setelah beberapa pemikiran. Jika Aqua Rose mau membeli barang-barangnya dalam jumlah besar, maka itu akan menjadi hal yang baik. Itu terutama berlaku untuk Glimmer Chestplate Forging Design. Menjual barang itu tidak berbeda dengan melakukan perampokan siang hari. Selanjutnya, si Feng juga bisa memanfaatkan Twilight Echo untuk membeli beberapa barang untuknya. Adapun koin emas, si Feng tidak punya niat untuk menjualnya. Tuan Black Flame, tolong bicara. Jika itu adalah sesuatu yang Twilight Echo dapat laksanakan, kita pasti akan melakukannya. Aqua Rose berkata dengan gembira ketika dia melihat si Feng menyetujui kondisinya. Aku butuh berbagai jenis biji dan batu. Lu harus tahu bahwa banyak biji dan bahan dibutuhkan untuk menempa peralatan. Dengan pengaruh Twilight Echo, gue anggap sangat mudah bagi lu semua untuk membeli sejumlah besar biji, bukan? Selain itu, gue juga memerlukan izin masuk untuk Blackwing City. Jika gue tidak bisa sering datang ke kota Blackwing, gue juga tidak akan dapat melakukan perdagangan dengan lu semua, kata si Feng dengan tenang. Pada titik ini, Master Black Flame bisa tenang. Gue bisa mendapatkan biji sebanyak yang lu inginkan. Apalagi harganya pasti murah. Adapun izin masuk ke kota Blackwing, bahkan jika Master Black Flame tidak menyebutkannya, kami pasti akan mempersiapkannya untuk lu. Mendengar permintaan si Feng, senyum Aqua Rose menjadi lebih menyilaukan. Lokasi Twilight Echo terletak di Storm Empire. Storm Empire adalah raksasa dalam produksi biji. Oleh karena itu, jumlah biji yang tersedia sangat tinggi, sementara harga mereka sangat murah. Ini akan menjadi tugas yang sangat mudah bagi Twilight Echo untuk mendapatkan sejumlah besar biji dan batu untuk ditempa. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan sejumlah besar uang dari penjualan biji dan bahan lainnya. Si Feng secara alami tahu mengapa Aqua Rose sangat ceria. Star Moon Kingdom tidak seperti Kekaisaran Badai. Geografinya terletak di dataran, karenanya, jumlah biji yang tersedia sangat sedikit, sementara harga mereka sangat tinggi. Oleh karena itu mengapa si Feng ingin Aqua Rose untuk memberinya sejumlah besar biji, sementara dia akan menyediakan peralatan, menjadikannya pertukaran yang saling menguntungkan. Selain itu, jika dia tidak dapat menggunakan biji dan bahan yang dia beli dengan harga murah, dia hanya bisa menjualnya ke persekutuan lain di kerajaan Star Moon. Semua guild ini perlu memelihara forges mereka sendiri. Karenanya, mereka akan membutuhkan biji dan bahan dalam jumlah yang sangat besar. Si Feng tidak perlu khawatir tentang mencari pembeli sama sekali. Si Feng tidak membayangkan itu. Hanya dengan melakukan perjalanan tunggal ke kota Blackwing, dia akan mendapatkan barang-barang yang dia inginkan, dan juga jalan lain menuju kekayaan. Mari kita bahas perdagangan desain tempa dulu, lalu. Adapun peralatan dan bahan lainnya, kami akan memperdagangkannya di hari lain. Bagaimana kalau 2 hari kemudian? Hati si Feng terus-menerus dipenuhi dengan pemikiran tentang persekutuan partai Universitas Jinhai. Hanya beberapa hari sebelum pesta persekutuan akan diadakan. Dengan keterampilan penempaannya, jika dia mengerahkan semua upayanya ke dalam peralatan penempaan dalam 2 hari ini, dia seharusnya dapat menghasilkan banyak uang. Jika dia mengambil kesempatan untuk menjual biji juga, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa mendapatkan panen yang baik dari partai Fellowship. Master Black Flame, lu juga harus tahu bahwa Guts Domain baru saja memulai operasinya, sehingga setiap guild sedikit ketat dengan koin emas. Bisakah kita melakukan perdagangan dengan koin emas dan kredit? Jika kita bisa melakukan perdagangan dengan cara ini, Master Black Flame,
Gue akan membeli Glimmer Chestplate Forging Designs sebanyak yang lu miliki, kata Aqua Rose dengan nada yang sedikit malu. Oh sayang, si Feng pura-pura menghela nafas, menunjukkan ekspresi bermasalah. Melihat ini, Aqua Rose menjadi sedikit panik. Saat ini, setiap persekutuan besar ketat pada koin emas, dan meskipun mereka ingin membelinya dalam jumlah besar, itu adalah tugas yang sangat sulit. Lagi pula, God Domain hanya mengakui koin, bukan kredit. Selain itu, para pejabat domain dewa juga telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengaktifkan mekanisme pertukaran kredit dengan koin emas. Sebagai gantinya, mereka hanya melakukan pertukaran koin emas dengan kredit. Mengenai harga jual Glimmer Chestplate Forging Designs, Aqua Rose sebelumnya telah melakukan penyelidikan. Setiap desain tempa dijual sekitar 3 koin emas. Jika dia hanya menggunakan koin emas untuk melakukan pertukaran, dia paling banyak akan dapat membeli 4 hingga 5 potong. Namun, setelah membeli mereka, koin emas yang dihabiskan akan sangat mempengaruhi perkembangan guildnya. Namun, melihat penampilan si Feng, dia tampaknya tidak terlalu kekurangan dalam kredit. Jika dia harus berdagang hanya koin emas, maka dia benar-benar tidak akan berdaya. Bab 119 Domain Dewa ditingkatkan. Nona Aqua, gue ingin tahu dalam rasio apa lu ingin berdagang. Si Feng mengeluarkan batuk kering, dengan lembut berkata. Jika itu adalah si Feng sebelumnya, dia tidak akan keberatan sepenuhnya menjual desain penempaan untuk kredit. Namun, itu cerita yang berbeda sekarang. Meskipun kredit sangat penting bagi si Feng, nilai koin emas saat ini juga sangat besar. Itu terutama benar setelah si Feng datang ke kota Blackwing. Semua barang bagus yang dijual di sini memiliki harga astronomi. Selain itu, NPC di sini hanya menerima koin emas, menjalankan kebijakan tanpa uang, tanpa bicara. Jika memungkinkan, 2% koin emas dan 98% kredit. Bagaimana menurutmu, Tuan Api Hitam? Bulu mata Aqua Rose yang melengkung berkedip ketika dia berbicara dengan nada malu. Bagaimanapun, desain tempa Glimmer Chestplate terlalu mahal. Selain itu, dia bermaksud membeli dalam jumlah besar. Bahkan jika dia harus membayar hanya 10% dari harga dalam koin emas, Twilight Echo mungkin tidak dapat menanganinya. Si Feng hampir memuntahkan teh yang dia minum setelah mendengar tawarannya. Membayar 2% dalam koin emas berarti bahwa, untuk transaksi senilai 100 emas, si Feng hanya akan menerima 2 emas, sambil menerima sisa 98% dalam kredit. Meskipun si Feng tidak berusaha menjadi picik, bukankah jumlah ini sedikit terlalu rendah? Nona Aqua, setelah tiba di Blackwing City, lo harus tahu bahwa barang-barang yang dijual di sini akan sangat membantu kami. Namun, barang-barang di sini terlalu mahal. Selain itu, rumah lelang sering menjual barang-barang tingkat atas. Nilai koin emas tidak perlu dikatakan lagi. Rasio untuk koin emas yang lu tawarkan benar-benar tidak cukup. Paling tidak, itu harus di 10%, kata si Feng tidak tergesa-gesa. Aku tahu bahwa gue mengganggu Tuan Black Flame. Namun, Twilight Echo benar-benar tidak dapat membawa banyak koin emas. Jika Master Black Flame bersedia mengurangi rasio menjadi 5%, gue bersedia membayar 20% tambahan dalam kredit. Gue ingin tahu apakah itu mungkin. Aqua Rose juga tak berdaya. Namun, koin dalam domain dewa terlalu berharga. Bahkan koin yang diperoleh oleh tim pertanian uang Twilight Echo, yang terdiri dari 3.000 pemain, tidak cukup untuk mendukung pengeluaran guild. Meskipun Twilight Echo terus-menerus memperluas ukuran untuk tim pertanian uang, dari awal hingga akhir, jumlah yang diperoleh tidak pernah cukup. Kalau tidak, Aqua Rose tidak akan tawar-menawar tanpa henti dengan si Feng. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam. 5% sudah sangat dekat dengan garis bawahnya. Selain itu, Aqua Rose bersedia membayar tambahan 20% dalam kredit. Bagi si Feng, ini adalah proposisi yang sangat menarik. Saat ini, satu koin perak diberi harga 100 kredit. Dapat dikatakan bahwa nilai koin adalah yang tertinggi saat ini. Paling tidak, perdagangan mereka akan bernilai setidaknya 50 koin emas. Tambahan 20% akan setara dengan lebih dari 90.000 kredit setelah pajak. Itu sudah jumlah yang besar. Baiklah, kita akan pergi dengan 5%, kalau begitu. Berapa banyak bagian desain tempa yang ingin dibeli Miss Aqua? Si Feng mengangguk, bertanya. Aqua Rose mengulurkan 5 jari lembutnya. 5 potong, bukan?
Si Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Setelah diskusi setengah hari, dia hanya menginginkan 5 potong. Apakah dia mempermainkannya? Aqua menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Si Feng. Tidak mungkin 50 buah, kan? Si Feng terkejut. Jika semua 50 buah dijual dengan tambahan 20% berdasarkan harga pasar, maka masing-masing potongan akan dihargai 3 koin emas. 50 buah akan menjadi 150 koin emas. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat Si Feng bersemangat. Dia tidak berpikir bahwa Aqua Rose akan memiliki selera makan yang begitu besar, menghasilkan jumlah transaksi 150 gold. Ini jauh melebihi perkiraan awalnya. Hanya dalam beberapa saat, Si Feng mampu menghasilkan jutaan kredit. Dengan jumlah uang sebanyak ini, ia akan jauh lebih percaya diri saat menghadiri pesta persahabatan. Lagi pula, jika seseorang ingin mengembangkan pengaruhnya, uang adalah kebutuhan mutlak. Tidak, gue ingin 500 potong. Gue ingin tahu apakah Master Black Flame memiliki banyak potongan itu. Aqua Rose tersenyum cerah. Seolah-olah dia tidak membeli Glimmer Chestplate Forging Designs, tetapi setumpuk kertas biasa. Nona Aqua, apa lu yakin ingin membeli 500 potong? Lu harus tahu bahwa harga untuk jumlah seperti itu bukan lelucon. Si Feng memverifikasi sekali lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Aqua Rose membuatnya takut. Dengan banyak potongan Glimmer Chestplate Forging Designs ini, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari selusin guild. Twilight Echo benar-benar tidak dapat menggunakan semuanya. Tuan Black Flame, gue sangat yakin akan hal itu. Namun, dengan transaksi yang begitu besar, gue juga memiliki kondisi tambahan, kata Aqua Rose dengan senyum misterius. Bicaralah, kata Si Feng. Di dalam Blackwing City, desain tempat Glimmer Chestplate lu hanya diizinkan untuk dijual kepada kami, Twilight Echo. Terlebih lagi, dengan transaksi yang sedemikian besar, bahkan jika hanya 5% saja yang akan diperdagangkan dalam koin emas, itu masih akan menjadi 75 koin emas. Gue hanya dapat membayar semua koin emas ini dengan mencicil. Tentu saja, pembayaran pertama adalah 10 koin emas. Setelah itu, gue akan pastikan untuk melunasi hutang dalam waktu sebulan. Gue ingin tahu apakah lo bisa puas dengan itu. Aqua Rose berkata. Setelah mendengar Aqua Rose berbicara, Si Feng segera mengerti niatnya. Gadis ini bermaksud untuk membeli Glimmer Chestplate Forging Designs untuk dijual kembali ke persekutuan lain. Dengan begitu, dia juga bisa mendapatkan 1 ton. Si Feng juga memahami alasan ketulusan Aqua Rose. Selain itu, dia sendiri bukan orang yang picik. Dia segera berkata dengan nada murah hati, baiklah, dan karena lu membeli banyak barang, lu hanya perlu membayar 10 koin emas. Sisanya, lu bisa melunasinya dengan kredit. Itu akan baik-baik saja selama dia bisa menjual Glimmer Chestplate Forging Designs. Mengenai siapa dia menjualnya, itu tidak masalah. Dia juga tidak akan iri pada Aqua Rose. Koneksi Aqua Rose jauh lebih luas daripada miliknya. Mampu menjual banyak potongan desain tempa, dan dengan harga yang bahkan lebih tinggi, semua akan disebabkan oleh kemampuan Aqua Rose sendiri. Di sisi lain, Si Feng tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi mengapa ia harus repot-repot dengan masalah ini? Dia akan puas selama dia bisa mendapatkan semua uang yang mungkin didapat dari desain tempat. Setelah itu, Si Feng mencari Lounge, menghabiskan lebih dari 2 jam di dalamnya untuk membuat lebih dari 600 buah Glimmer Chestplate Forging Designs. Namun, bahkan setelah membuat begitu banyak dari mereka, harganya bahkan tidak melebihi 2 koin perak. Cara menghasilkan uang ini secara harfiah lebih cepat daripada merampok bank NPC. Si Feng memberikan 500 lembar desain tempa kepada Aqua Rose, menerima 10 koin emas sebagai balasannya. Pada saat yang sama, Aqua Rose segera mendepositokan 17,88 juta kredit ke Guen Si Feng. Selain kredit yang diperoleh Si Feng sebelumnya, ia sekarang memiliki lebih dari 18 juta kredit di rekening banknya. Si Feng telah menjadi jutawan dalam sekejap. Si Feng hampir pingsan karena aliran kegembiraan yang dia rasakan. Awalnya, Si Feng berpikir bahwa akan beruntung jika dia bisa mendapatkan beberapa juta kredit dalam beberapa hari berikutnya. Namun, sekarang, ia telah memperoleh hampir 18 juta kredit dalam sekejap. Dalam beberapa hari lagi, jumlah itu bahkan mungkin naik menjadi 20 juta. Meskipun itu tidak cukup untuk menempatkannya pada level yang sama dengan tuan muda perusahaan besar,
itu masih cukup baginya untuk bersaing dengan Shadow at the Fellowship Party. Selain itu, ia akan dapat membuat lokakarya berkualitas tinggi dengan cepat. Aqua Rose menjadi sangat gembira ketika dia menerima 500 lembar Glimmer Chestplate Forging Designs. Dengan pengaruh Twilight Echo, dia pasti bisa menjual semua desain tempa, menghasilkan sejumlah besar koin emas. Kecepatan dia mendapatkan koin emas akan beberapa ratus kali lebih cepat daripada tim pertanian uang. Dengan koin emas sebanyak ini, pengembangan persekutuan pasti akan meningkat pesat. Siapa yang bisa bersaing dengan Twilight Echo sejak saat itu? Master Black Flame, mari atur transaksi berikutnya menjadi 3 hari kemudian, kalau begitu. Pada saat itu, gue akan membawakan lu berbagai biji yang lu butuhkan. Selain itu, jangan lupa membawa lebih banyak senjata dan peralatan. Gue ingin sebanyak yang lu miliki. Baiklah, lu tidak akan kecewa. Setelah mereka berdua menyelesaikan perdagangan mereka, keduanya segera berangkat dari kota Blackwing, kembali ke negara masing-masing untuk melakukan persiapan. Pada saat itu, langit di kota Daun Merah semakin redup. Para pemain di luar kota semua mulai kembali. Setelah gelap, monster di alam liar akan memiliki kekuatan mereka meningkat sebesar 20%. Apalagi jumlah mereka akan sangat bertambah. Jika seorang pemain mengalami kemalangan dibungkus seperti pangsit oleh monster, sekarat kembali ke town, maka itu akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Setelah kembali ke kota Daun Merah, awalnya, Si Feng berniat untuk menyelidiki situasi di rumah lelang. Dia ingin tahu mengapa tepatnya desain tempa Glimmer Chestplate diterima dengan begitu baik. Namun, warna langit tiba-tiba berubah. Langit berwarna biru berubah menjadi berwarna pelangi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, yang menyihir pikiran seseorang. Segera setelah itu, seluruh langit mengeluarkan suara luar biasa yang bergema di seluruh God Domain. Pengumuman sistem, pemberitahuan darurat. Pemberitahuan darurat, pengumuman sistem, God Domain akan mengalami peningkatan sistem. Pembaruan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari game dalam 10 menit. Pengumuman sistem, God Domain akan mengalami peningkatan sistem. Pembaruan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari game dalam 10 menit. Pengumuman sistem, God Domain akan mengalami peningkatan sistem. Pembaruan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari game dalam 10 menit. Serangkaian pengumuman sistem 4 berturut-turut bergema di seluruh domain dewa. Pemain yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh pemandangan dan suara yang datang dari langit. Mereka semua memulai diskusi tentangnya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada God Domain. Mengapa ada kebutuhan untuk peningkatan mendadak ke sistem? Apa yang terjadi di sini? Mengapa God Domain berevolusi begitu cepat? Alis Si Feng berkerut menjadi satu bundel setelah mendengar pengumuman sistem. Menurut ingatannya, peningkatan pertama domain dewa hanya akan terjadi setidaknya sebulan kemudian. Saat ini, domain dewa yang berevolusi adalah berita buruk bagi Si Feng. Bab 120, Evolusi. Setelah pengumuman sistem berakhir, setiap pemain mulai mencari lokasi yang aman, bersiap untuk keluar dari permainan. Meskipun banyak pemain menaruh dendam terhadap peningkatan sistem, domain God dengan cepat memasuki malam hari. Bahkan jika mereka bertahan dalam permainan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menukar panen hari itu atau mengobrol dengan teman-teman mereka, menikmati waktu mereka. Si Feng mengambil kesempatan ini untuk segera berlari menuju rumah lelang kota Daun Merah, membersihkan barang-barang seperti biji, tumbuhan, dan berbagai bahan lainnya. Selama itu adalah barang langka, Si Feng membeli semuanya. Setelah membeli semua barang yang dia bisa dan mengisi tasnya sepenuhnya, Si Feng berlari ke arah bank, bermaksud untuk kembali ke rumah lelang sekali lagi untuk melakukan lebih banyak belanja. Sayangnya, sistem memberitahu dia bahwa dia hanya memiliki 3 menit tersisa untuk keluar. Dia tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan perjalanan kembali dari bank. Hah, gue hanya berhasil membeli sebanyak ini. Si Feng melihat pada saat itu, melepaskan desah tak berdaya. Untungnya, dia telah memperoleh cukup banyak koin emas dari perdagangan barusan, memungkinkan dia untuk membeli bahan bernilai lebih dari selusin koin emas. Segera setelah itu, Si Feng menuju ke hotel, bersiap untuk keluar. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak pemain yang sangat bersemangat atas peningkatan sistem yang akan datang.
Mereka semua memulai diskusi di antara mereka sendiri, mengantisipasi manfaat yang akan datang dengan peningkatan sistem ini. Si Feng hanya ingin tertawa pada mereka karena antisipasi mereka. Tanpa ragu, akan ada manfaat dari evolusi domain dewa. Namun, banyak yang tidak terduga. Setelah tiba di hotel, Si Feng membayar biaya 10 tembaga untuk beristirahat selama sehari. Sementara itu, para pemain lain memperhatikan Si Feng menghabiskan 10 koin tembaga untuk menyewa kamar. Mereka hanya bisa mendapatkan jumlah seperti itu setelah memasukkan semua monster gilingan mereka selama 5 hingga 6 jam. Pengeluaran seperti itu terlalu boros. Namun, ketika mereka melihat bahwa Si Feng sudah mencapai level 7, tidak ada dari mereka yang berani mengomentari tindakannya. Seorang pemain level 7 jelas merupakan karakter di puncak kota daun merah. Jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi Si Feng, itu bukan masalah yang tidak mungkin bagi mereka untuk mati kembali ke level 0. Lagi pula, insiden seperti ini sering terjadi di kota daun merah. Para pemain ini hanya bisa melihat ke dalam pada Si Feng dengan jijik. Seseorang bisa sangat berubah-ubah ketika orang kaya. Si Feng hanya memikirkan dirinya sendiri ketika dia memasuki salah satu kamar tamu, tidak memperhatikan para pemain lainnya. Dia tidak akan repot menjelaskan kepada para pemain alasan mengapa dia memilih untuk menyewa kamar dan tidak hanya keluar dari permainan dari lokasi acak. Saat matahari pagi terbit, Si Feng bangkit dari tempat tidurnya, melepaskan helm gaming canggih dari kepalanya. Saat itu pukul 8 pagi, tepat pada waktunya untuk memulai latihan pagi yang biasa. Pada saat itu, telepon Si Feng berdering, ide penelepon menunjukkan bahwa Blackie memanggilnya. "Blackie, apakah sesuatu terjadi?" Si Feng menjawab panggilan itu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasanya, Blackie tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya kecuali itu masalah mendesak. "Saudara Feng, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat, nyalakan TV lu." Saat ini, saluran berita menunjukkannya sekarang. Hampir setiap saluran TV menunjukkannya. Blackie berkata dengan napas kasar, nadanya sangat bersemangat. Jika Si Feng tidak terbiasa dengan Blackie, dia mungkin berpikir Blackie telah melakukan semacam latihan ekstrim. Si Feng menyalakan TV tua dan kecil di apartemennya yang rusak. Dia kemudian beralih saluran, menemukan bahwa setiap saluran TV terganggu oleh laporan berita yang sama. Hari ini jam 5 pagi, 1000 korporasi global terbesar semua mengumumkan keputusan mereka untuk berinvestasi di domain dewa. Mereka ingin meningkatkan perkembangan ekonomi virtual lebih lanjut. Pada saat yang sama, masing-masing perusahaan ini akan membangun lokakarya domain dewa mereka sendiri. Adapun laporan terbaru tentang domain God, menurut statistik resmi, semua vendor yang menjual helm gaming virtual domain God dibanjiri oleh pelanggan dalam waktu 3 jam singkat sejak pengumuman. Ini semua karena perusahaan di seluruh dunia berinvestasi dalam permainan. Akibatnya, populasi pemain domain dewa tiba-tiba meningkat lebih dari 800 juta pengguna. Pada saat yang sama, populasi pemain saat ini ditingkatkan menjadi 1,8 miliar pengguna, memecahkan rekor dunia untuk jumlah pemain dari setiap game realitas virtual. Berbagai berita terus diputar di televisi. Laporan-laporan berita mengiklankan gagasan menjadikan God's Domain sebagai dunia kedua bagi umat manusia, mendorong semua orang untuk mengalami permainan. Juga, untuk lebih memajukan pengumpulan data dengan sistem dewa utama, yang selanjutnya melengkapi domain dewa, harga helm realitas virtual dasar berkurang dari 8.000 kredit menjadi 4.000 kredit. Adapun harga helm realitas maya canggih dan kabin game virtual, mereka tetap tidak berubah. Itu cepat, Si Feng mengungkapkan senyum tipis setelah mendengarkan laporan ini. Namun, dia tidak kaget dengan mereka. Meskipun, laporan itu tiba sedikit lebih awal dari yang dia harapkan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, laporan-laporan ini baru muncul setelah 10 hari operasi domain Tuhan. Karena perusahaan-perusahaan besar ini menginvestasikan diri mereka dalam domain God, permainan realitas virtual mulai menerima berbagai perhatian. Seluruh dunia game virtual sama-sama terbakar seperti neraka yang mengamuk, dan para ahli game yang sebelumnya sudah pensiun semua bergabung dengan domain God. Selain itu, beberapa game realitas virtual populer yang tersisa terpaksa ditutup karena popularitas domain dewa. Akibatnya, semua pemain yang terkena dampak ditransfer ke domain God, langsung menyebabkan populasi pemain game meledak. Persaingan dalam game juga semakin sengit.
Semua game realitas virtual memiliki kemiripan yang pasti satu sama lain, sumber daya terbatas. Jika populasi asli dari satu kota tiba-tiba tumbuh dari beberapa ribu menjadi lebih dari 10.000, jumlah pemain yang bersaing memperebutkan sumber daya yang tersedia sangat meningkat. Secara alami, harga barang juga akan sangat meningkat. Jadi itu sebabnya, realisasi tiba-tiba melanda si Feng. Tidak heran mengapa jumlah orang yang membeli desain tempa Glimmer Chestplate telah meningkat. Ternyata itu semua karena perusahaan-perusahaan besar ini berinvestasi dalam permainan dan tambahan 800 juta pemain baru yang bergabung dalam permainan. Semua pemain ini adalah level 0, jadi, tentu saja, kebutuhan mereka akan peralatan sangat kuat. Mereka tidak akan ragu untuk membeli Glimmer Chestplate Forging Designs, menempa sejumlah besar Glimmer Chestplate dan menghasilkan banyak uang. Sayang sekali, para pemain baru ini datang pada waktu yang tidak tepat. Si Feng mengasihani para pemain yang baru saja bergabung dengan domain dewa. Waktu yang mereka pilih untuk bergabung terlalu disayangkan. Dari semua waktu yang mereka dapat pilih, mereka memilih untuk bergabung segera setelah domain Tuhan memiliki evolusi pertamanya. Dengan ini, mereka ditakdirkan untuk dikutuk. Peningkatan domain dewa adalah evolusi diri game ini. Namun, tidak ada yang mengerti arti sebenarnya dari masalah ini. Hanya setelah mereka mengalaminya sendiri, mereka akan mengerti sepenuhnya. Alasan si Feng memilih untuk menggunakan kata evolusi bukan upgrade adalah karena evolusi mewakili evolusi dan adaptasi. Singkatnya, itu adalah survival of the fittest. Sementara para pemain menjalani kehidupan mereka di domain dewa, sistem dewa utama terus mengumpulkan berbagai data dari permainan. Ketika data yang dikumpulkan mencapai tingkat tertentu, perubahan kuantitatif akan menjadi perubahan kualitatif, yang berarti evolusi. Realitas virtual memungkinkan pemain mengalami pengalaman pamungkas dari dunia fantasi yang realistis. Namun, proses mengubah sesuatu virtual menjadi kenyataan hanya sangat sulit. Selain itu, domain dewa adalah dunia yang sangat realistis di mana sihir dan manusia super ada. Karenanya mengapa ada sistem dewa utama? Tujuan sistem adalah untuk mengubah domain dewa menjadi dunia yang lebih realistis, terus menyempurnakan dan mengembangkan domain dewa. Si Feng merasa pelaku utama untuk mempercepat evolusi adalah dirinya sendiri. Alasannya bahwa, dalam kehidupan sebelumnya, Hell Mode of the Dungeon Team dibersihkan tepat sebulan setelah pembukaan domain dewa, dengan peningkatan segera setelahnya. Saat ini, Hell Mode dari tim Dungeon telah dihapus. Dan juga, game tersebut mengumumkan peningkatan sistem segera. Pada akhirnya, mereka sangat mempercepat jadwal. Berpikir sampai titik ini, si Feng tiba-tiba merasa dia harus lebih berhati-hati dengan tindakannya di masa depan. Karena keberuntungannya kali ini, dia dapat bertemu dengan Aqua Rose dari Twilight Echo. Pertemuan yang beruntung ini memungkinkannya untuk mendapatkan lebih dari 10 juta kredit dengan mudah. Bahkan sekarang, si Feng merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, setelah evolusi ini, praktis tidak mungkin baginya untuk mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Jika dia tidak mendapatkan uang dalam jumlah besar selama waktu ini, sekarang korporasi besar telah memutuskan untuk melibatkan diri, di samping evolusi domain Tuhan, rencananya di domain Tuhan akan mengalami gangguan parah. Selesai membaca laporan, si Feng melanjutkan untuk melatih tubuhnya. Ini adalah tugas yang harus dia lakukan setiap hari. Sekarang setelah perusahaan besar telah memasuki domain dewa, mereka pasti akan membasmi banyak gamer veteran dan pendatang baru dengan potensi besar. Mereka bahkan mungkin merekrut ahli dari turnamen pertempuran. Standar para ahli ini sepenuhnya berbeda dari rata-rata pemain dari domain dewa. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk menjadi ahli dalam permainan. Dengan bimbingan yang tepat, perkembangan mereka akan mengalami kemajuan pesat. Kedatangan para pemain ini akan berdampak besar pada domain dewa. Untuk mempertahankan keunggulan yang lebih besar, si Feng perlu dengan cepat dan rajin melatih tubuhnya. Pelatihan tubuhnya akan mempercepat proses penyerapan energi dari cairan nutrisi, memberikan lebih banyak nutrisi dan meningkatkan aktivitas otak. Dengan cara ini dia bisa meningkatkan kecakapan tempurnya di domain dewa lebih jauh. Setelah melalui latihan paginya, si Feng bersiap untuk meninggalkan rumah untuk mengisi kembali cairan nutrisi. Dia juga akan mencari rumah yang lebih baik. Itu akan berdampak negatif pada tubuhnya jika dia terus tinggal di apartemen sewaan ini, dikelilingi oleh lingkungan yang tidak sehat. Karena dia telah mendapatkan cukup banyak uang,
sudah saatnya baginya untuk beralih mencari tempat baru.